Halo cuy, akhirnya film series From season 2 tayang juga. Setelah sebelumnya di season yang pertama Boy Stephen dan Sarah menemukan sebuah menara pengawas. Namun mereka terpaksa harus bersembunyi di dalam sebuah pohon karena adanya badai yang sangat mengedankan sekali. Dan kampretnya Boy Stephen malah terjebak di dalam pohon tersebut. Sementara Jim dan para penduduk kota membuat sebuah menara radio untuk meminta bantuan. Namun Tabitha yang sedang menggali tanah di rumahnya malah terperosok ke dalam lubang tersebut. Ya udahlah, daripada banyak bacot, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Setelah masuk ke dalam lubang pohon tersebut, ternyata Stephen malah terjebak dalam sebuah sumur kering. Stephen mencoba untuk meminta bantuan namun tidak ada jawaban. Dan dengan kaki yang sakit, Stephen berusaha untuk naik ke atas dengan cara memanjat. Sementara seorang pria di dalam bis langsung terkejut ketika mereka sampai di kota ini dan menyuruh kepada supirnya untuk putar balik. Namunnya tentu saja si supir malah menghiraukannya. Bahkan penumpang lain mencoba untuk menahannya. Namun pria ini pun malah muntah di bajunya. Dan itulah kenapa bis tersebut bisa masuk ke kota ini. Itu artinya sekarang mereka pun akan terjebak di kota ini bersama yang lainnya. Sementara itu karena hujan, mereka pun mengamankan radionya agar tidak rusak. Karena hanya radio ini yang bisa menolong mereka untuk meminta bantuan. Meskipun sampai sekarang belum juga berhasil, namun mereka tidak menyerah. Dan karena adanya hujan badai, tiba-tiba saja lampunya pun meletus. Dan serpihan kacanya mengenai salah satu dari mereka. Sedangkan Jed pun sangat terkejut melihat ada bis yang masuk ke kota ini. Sehingga dia pun langsung mencari Donna. Namun tiba-tiba dan ya, untung saja Ethan sudah pergi dari kursi tersebut. Sedangkan Jed mengatakan pada Donna bahwa ada bis yang masuk ke kota ini. Tentu hal itu membuat mereka semua langsung terdiam. Kemudian Donna akan pergi untuk bertemu dengan penumpang bisnya. Tentu saja untuk mengatakan tentang keadaan kota ini yang sedang kacau. Namun karena sekarang Stephen sedang pergi dan entah kapan akan kembali, Donna pun menunjuk Kenny sebagai sheriff mereka yang baru. Dan mau tidak mau Kenny harus menerimanya. Karena hanya Kenny anak buah dari Stephen yang masih tersisa. Di lain sisi, Jim pun sedang mencari istrinya yaitu Tabitha, yang sudah masuk ke dalam sebuah lubang di rumahnya. Karena sebelumnya Tabitha sedang menggali tanah untuk mencari sesuatu. Namun sayangnya tiba-tiba tanahnya pun retak. Alhasil Tabitha pun masuk ke dalam lubang tersebut. Namun ternyata di lubang itu Tabitha pun bertemu dengan Victor, yaitu orang yang paling misterius di kota ini. Dan sepertinya mengetahui tentang misteri kota ini. Namun banyak yang tidak percaya padanya, bahkan menganggapnya orang aneh. Victor mengatakan dirinya bisa ada di sini karena masuk ke dalam sebuah lubang pohon yang ada di hutan. Dan di sini mereka pun sedang mencari jalan keluar. Tidak lama Tabitha menemukan koper yang isinya sebuah baju. Namun mereka pun harus segera pergi dari sini. Karena tempat ini adalah sarang dari makhluk yang sangat mengedankan tersebut. Dan jika makhluk itu terbangun, mereka pun dalam bahaya. Sementara mereka mencoba untuk masuk ke dalam restoran, namun pintunya terkunci. Dan salah satu dari mereka malah asik basah-basahan. Di dalam bis, pria yang bernama Elgin ini sedang diperiksa oleh penumpang lain bernama Mary yang seorang perawat. Namun Nathan merasa heran kenapa Elgin tiba-tiba saja meminta untuk putar balik. Elgin mengatakan dirinya hanya mimpi buruk. Tidak lama Renal datang masih marah karena Elgin muntah di bajunya. Namun Elgin pun hanya diam saja. Sementara Julie pun sangat terkejut melihat rumahnya sudah hancur. Apalagi ketika ayahnya mengatakan bahwa ibumu terjebak di dalam sini. Sehingga ayahnya pun menyuruh Julie untuk meminta bantuan. Di sini Julie pun mengatakan pada Alice kalau ibunya terjebak di dalam lubang. Dan ayahnya sedang berusaha untuk menolongnya. Namun Tommy menyuruh Alice untuk tetap di sini.
karena dengan kondisinya sekarang ini akan membuat Alice kesulitan. Sehingga Tommy langsung pergi bersama Nathan dan juga Randall. Di sini Jim merasa senang karena bantuan datang. Namun dia pun merasa heran karena yang datang ada orang baru. Nathan mengatakan kalau bis mereka baru saja datang ke kota ini. Tentu Jim yang mendengarnya sangat terkejut. Tidak lama Donna pun datang dan menyuruh Kenny untuk membawa para penumpang ke dalam restoran, sedangkan dirinya akan bicara pada supirnya. Sementara Tabitha sangat ketakutan melihat tikus sedang memakan burung, namun Victor berhasil menenangkannya, karena mereka harus segera pergi dari sini sebelum makhluk itu terbangun. Di sini Stephen merasa senang karena ada orang di atas sana, namun orang itu merasa ragu untuk membantunya, karena makhluk itu bisa berubah menjadi manusia, dan beranggapan Stephen bagian dari makhluk itu yang sedang terjebak. Tapi untung saja Stephen berhasil meyakinkan orang itu, sehingga orang itu pun langsung menurunkan tali. Sementara itu, Jed melihat ada sebuah simbol yang muncul dari tembok, dan tiba-tiba ada boneka di sampingnya. Dan ya, ternyata itu hanyalah halusinasi. Namun anehnya bukan hanya kali ini saja Jed melihat simbol itu, sehingga Jed pun bersama Ethan pergi ke kamar Victor untuk mencari sesuatu. Karena sebelumnya Ibu Kenny memberikan jurnal padanya, yang terdapat simbol ini dan juga terdapat sebuah foto zaman dulu, di mana di foto itu ada seorang pria yang sedang memegang buku jurnalnya. Dan di foto itu juga ada Victor ketika masih kecil. Artinya Victor mengetahui tentang simbol tersebut. Sementara itu, lagi-lagi Tabitha sangat ketakutan karena melihat makhluk itu sedang tidur. Namun tiba-tiba Victor melihat boneka yang dilihat oleh Jed ada di sini. Dan ternyata hal itu membuat Victor sangat ketakutan. Kali ini Tabitha pun mencoba untuk menenangkannya, karena hanya Victor yang mengetahui jalan keluarnya. Namun tidak lama mereka pun melihat ada batu yang sudah disusun dengan rapi. Meskipun takut, Tabitha mencoba untuk melihatnya dan menyuruh kepada Victor untuk tetap di sini. Dan ya, hal itu membuat mereka sangat ketakutan karena makhluk itu sudah terbangun dan mulai mengejar mereka. Untung saja mereka pun berhasil keluar sebelum makhluk itu memakan mereka hidup-hidup. Di sini mereka masih berusaha membantu Jim untuk menolong Tabitha. Namun mereka pun harus sangat berhati-hati, karena bisa saja rumah ini pun akan kembali runtuh. Donna mengatakan pada supirnya tempat ini tidak aman jika malam hari, karena ada makhluk yang datang untuk membunuh kita semua. Tapi percuma saja dia pun tidak percaya, dan menganggap bahwa Donna sudah gila. Namun tiba-tiba saja Elgin mengalami kejang. Dan secara bersamaan tiba-tiba saja rumahnya pun kembali runtuh. Tommy menyuruh kepada mereka untuk pergi dari sini, namun Jim menolaknya hingga akhirnya. Tentu hal itu membuat Julie sangat panik dan langsung mencari ayahnya. Untungnya mereka pun berhasil selamat, namun Nathan tidak sadarkan diri. Namun di sini supir bisnya meminta kepada mereka untuk kembali masuk ke dalam bis. Awalnya mereka menolak karena sekarang sedang ada yang terjebak. Tapi kampretnya si supir pun tidak peduli, karena mereka juga harus segera pergi dari sini. Di sini Jim meminta pada mereka agar jangan memindahkan puing-puingnya terlalu cepat, karena hal itu sangat berbahaya dan akan membuat semuanya menjadi runtuh. Namun masalahnya mereka tidak punya banyak waktu, karena sebentar lagi malam pun akan datang. Tentu hal itu pun membuat Julie merasa khawatir. Kemudian Donna mencoba untuk menghentikan mereka yang akan pergi, karena jika malam datang dan masih di luar sana, maka kalian akan mati. Namun kampretnya supir ini pun tidak peduli, dan menyuruh kepada mereka untuk masuk.
Hal itu pun membuat suasana menjadi kacau, karena sebagian mereka ingin tetap di sini. Sehingga dengan terpaksa Donna pun mengambil senjata dan langsung menembak bannya. Namun hal itu pun malah membuat suasana menjadi kacau, sehingga Fatima pun langsung mengejar mereka. Sedangkan di sini dengan terpaksa, Julie pun harus menutupi rumahnya, dengan harapan makhluk itu pun tidak menemukan ayahnya, karena sebentar lagi malam akan datang. Julie, the sun's almost down. We have to get inside. Sementara itu dengan penuh perjuangan, Stephen mencoba untuk naik ke atas. Namun tiba-tiba dia mendengar suara anaknya, yaitu Alice. Tentu saja Stephen menyadari bahwa itu tidaklah nyata. Akhirnya Stephen berhasil naik, dan orang itu sudah menunggunya. Namun Stephen sangat terkejut karena ternyata orang itu dalam keadaan diikat. Dan orang itu pun malah meminta kepada Stephen untuk membunuhnya. Make what easy? I need you to kill me. Where are we? Setelah orang yang bernama Martin ini meminta pada Stephen untuk membunuhnya, Stephen merasa heran dan malah bertanya mereka ada di mana. Namun di tempat ini terdapat mayat yang sudah menjadi tengkorak dalam keadaan masih diikat. Ternyata Martin juga masuk ke dalam pohon tersebut dan tiba-tiba saja dirinya ada di sini. Dan entah siapa yang Martin maksud, namun dia meminta pada Stephen untuk pergi dari sini sebelum mereka datang. Akan tetapi Stephen menolaknya dan berjanji akan menolongnya, bahkan akan membawa Martin ke kota bersamanya. Stephen lalu menunjukkan jimat yang dia gunakan untuk melindungi dirinya dari makhluk itu. Semenjak adanya jimat ini, para warga menjadi aman. Dan entah apa alasannya, makhluk itu pun tidak berani untuk menyakiti ataupun mendekat. Namun tiba-tiba mereka pun mendengar ada yang datang. Sehingga Martin menyuruh Stephen untuk pergi dan membunuhnya, karena waktu mereka tidak banyak. Dan tidak lama Stephen melihat kotak musik yang masih hidup. Sementara Kenny dan Donna terpaksa mengurung mereka di restoran. Namun lagi-lagi si supir kampret kekeh ingin pergi. Dan hal itu juga membuat para penumpang ingin pergi. Donna pun kembali menjelaskan bahwa di luar sana tidaklah aman. Kalian akan sangat amat menyesal jika pergi dari sini. Sedangkan Victor dan Tabitha menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi. Namun tetap saja mereka pun belum aman, karena di sini tidak ada jimat. Sehingga makhluk itu bisa masuk kapan saja jika mengetahui mereka ada di sini. Di lain tempat, ternyata Mary adalah sahabatnya Christy. Mary merasa kesal dan marah selama 6 bulan ini dirinya sudah mencari Christy. Dan ternyata Christy malah ada di sini tanpa memberinya kabar sama sekali. Christy menjelaskan bahwa kota ini sangat-sangat mengedankan sekali. Di mana mereka yang masuk ke kota ini akan terjebak selamanya. Dan terdapat makhluk yang sangat mengerikan. Sedangkan mereka yang masih terjebak merasa sangat was-was. Takutnya makhluk itu mengetahui mereka ada di sini. Bahkan bukan tidak mungkin makhluk itu akan menemukan mereka. Hal itu juga membuat Julie merasa cemas pada ayahnya dan terus melihat ke arah jendela. Namun Kenny pun melarangnya. Hal itu malah akan mengundang makhluk tersebut untuk datang. Karena sebelum Stephen menemukan jimat itu, para warga pun masih bisa selamat dengan hanya diam saja. Sampai akhirnya Stephen berhasil menemukan jimat itu di hutan. Dan mereka pun akhirnya aman tanpa harus merasa takut jika malam datang. Sementara Fatima dan Alice masih mencari para penumpang yang malah pergi. Dan sebagian dari mereka masuk ke rumah yang sudah kosong. Padahal Fatima dan Alice sudah memanggil mereka untuk masuk. Namun karena takut dan tidak percaya dengan adanya makhluk itu, mereka pun lebih memilih untuk bersembunyi. Hingga tiba-tiba makhluk itu pun datang dalam wujud manusia. Mereka berdua pun yang tahu langsung masuk ke dalam. Dan sampai sekarang belum diketahui kenapa makhluk itu hanya berjalan dan tidak bisa berlari untuk menyerang mereka. Fatima sangat khawatir dan meminta kepada mereka untuk pergi dan jangan mendekati makhluk tersebut. Namun percuma saja mereka tidak bisa membedakan mana manusia dan juga mana monster.
Alice mencoba untuk mencegah Fatima yang berniat akan menolong mereka, karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Meskipun tidak bisa berlari, namun makhluk itu memiliki kepintaran yang akan membuat korbannya seperti terhipnotis. Bisa terlihat makhluk ini hanya diam saja di depan pintu sambil merayu Fatima untuk membuka pintunya. Makhluk ini pun tidak bisa masuk karena di setiap rumah ada jimat yang tergantung. Di sini Stephen berhasil melepaskan satu tangannya Martin. Namun anehnya Martin mengetahui tentang istrinya Stephen yang sudah meninggal, yaitu Abby. Bahkan Martin mengatakan hal yang sama dengan Abby, tentang bagaimana jika semua ini hanyalah mimpi. Bahkan mereka semua yang ada di sini dalam keadaan tidak sadar. Tentu hal itu membuat Stephen merasa bingung. Hingga tiba-tiba Martin pun merasa kesakitan. Dan di saat kotak musiknya berhenti, Martin pun langsung saja menyerang Stephen. Alright. Okay, come on. Namun tak apa maksudnya, Martin mengatakan bahwa sekarang darahnya adalah darahnya Stephen. Hingga akhirnya Martin pun langsung tewas. My blood is your blood now. Kemudian Stephen pun langsung pergi keluar. Namun anehnya ternyata tempat yang tadi sudah menghilang dan hanya tinggal bangunan yang sudah runtuh. Hal itu pun membuat Stephen semakin bingung. Tidak lama datang seekor anjing yang meminta pada Stephen untuk mengikutinya. Di sini Randall yang sudah muak berniat akan pergi keluar, namun Kenny langsung mencegahnya. Did you hear that? There's more people out. Kenny! Hey, whoa, wait, move! Randall pun mengancam akan membunuh Kenny jika pintunya tidak dibuka. Tentu saja Donna tidak mungkin untuk membukanya, karena Randall akan membahayakan semua orang yang ada di sini. Namun kampretnya Randall tidak percaya, dan akan pergi keluar bersama Kenny. Tapi tetap saja Donna menolaknya, bahkan menyuruhnya untuk menembak Kenny jika itu yang terbaik bagi Randall. Donna tidak ingin kehilangan banyak nyawa hanya karena kebodohan yang dilakukan oleh Randall. Lebih baik kehilangan satu nyawa daripada kita semua mati oleh makhluk itu. Shut the fuck up! And I'm gonna have to shoot you. Akan tetapi di luar sana, makhluk ini pun masuk ke dalam bis dan terlihat sangat senang saat memainkan setirnya. Namun ketika menyalakan lampunya, ternyata ada orang yang bersembunyi. Makhluk ini pun menyadari dan langsung menghampirinya. Si kakek dan si nenek terlihat sangat ketakutan karena mendengar teriakan dari orang-orang yang sudah dibantai. Namun tanpa basa-basi makhluk ini pun langsung saja. Thank God we heard the screaming. Sementara itu mereka mendengar ada yang meminta tolong agar pintunya dibuka. Meskipun si wanita melarangnya, namun si pria tetap saja membukanya. Di sini Tom mencoba untuk menenangkan pria ini yang sedang kesakitan karena mengalami pendarahan. Namun apa boleh buat, pria ini pun harus tewas hingga tiba-tiba. Dan ya, hal itu membuat Julie semakin khawatir pada ayahnya dan berniat akan pergi untuk melihatnya. Namun dengan cepat Donna langsung mencegahnya. Di lain tempat, Stephen masih mengikuti anjing tersebut. Namun tidak lama dia pun mendengar suara teriakan dan langsung bersembunyi di balik pohon dengan harapan makhluk itu tidak melihatnya. Karena selain tidak bisa berlari, makhluk ini juga hanya menyerang mangsa yang dilihatnya saja karena tidak memiliki penciuman yang tajam. Tabitha bertanya kenapa Victor bisa ada di sini. Victor mengatakan dirinya datang bersama ibunya. Namun nasib berkata lain karena ibunya harus tewas oleh makhluk itu. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada yang datang. Dan ya, ternyata itu adalah Stephen. Tentu hal itu sempat membuat mereka merasa takut. Namun saat Stephen menunjukkan jimatnya, mereka pun langsung percaya. Namun tiba-tiba ada yang meminta tolong dan ternyata itu adalah Elgin. Awalnya mereka merasa ragu untuk menolongnya dan berniat akan menutup pintunya. Namun ketika melihat makhluk itu mengejarnya, Stephen langsung menyuruh Elgin untuk masuk.
Dan ya, alhasil Elgin pun selamat. Namun Stephen langsung menodongkan senjatanya. Elgin mengatakan bahwa dirinya datang ke sini menggunakan sebuah bis. Tentu hal itu membuat mereka sangat terkejut. Namun Victor belum percaya kepada Elgin. Dan tidak lama akhirnya matahari pun terbit. Julie pun dengan cepat langsung pergi untuk melihat keadaan ayahnya. Namun mereka sangat terkejut saat melihat Tom yang sudah dimakan oleh makhluk itu. Dan Julie terus saja memanggil ayahnya berharap masih hidup. Dad! Can you hear me? Julie! Untung saja Jim pun berhasil selamat, sehingga dengan cepat mereka pun langsung menolongnya. Sedangkan si supir yang masuk ke dalam bis sangat terkejut melihat banyak darah. Dan akhirnya sekarang dia pun percaya tentang makhluk itu. Di sini Elgin mengatakan pada saat itu ada seorang wanita memegang senjata dan mencoba mencegah mereka untuk pergi dari sini. Sebab makhluk itu akan datang ketika malam datang. Namun ketika Elgin mengatakan tentang rumah yang roboh, Tabitha pun sangat terkejut dan langsung pergi untuk melihatnya. Oh my god, which town? Which way to town? Tabitha! Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Stephen merasakan ada yang aneh pada tangannya. Victor pun yang melihatnya hanya terdiam. Namun Stephen menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini menyusul Tabitha. Victor, close it! Di sini Stephen kembali melihat bekas luka pada tangannya akibat ulah dari Martin. Dan Stephen merasa ada yang aneh pada dirinya sekarang ini. Kemudian Stephen menjelaskan semuanya pada anaknya tentang dirinya yang masuk ke dalam sebuah pohon dan tiba-tiba ada di tempat lain. Namun Alice tidak percaya dan bertanya di mana Sarah sekarang ini. Stephen tentu saja tidak tahu sebab mereka terpisah setelah masuk ke dalam pohon. Bahkan Steve tidak tahu apakah Sarah masih hidup atau tidak. Dan hal itu membuat Alice sangat kesal karena tujuan ayahnya pergi hanya untuk mencari jalan pulang dari kota yang sangat mengedankan ini. Setelah kejadian semalam, Alice sangat takut dan merasa bahwa Fatima akan berubah. Namun Steve sangat yakin dan berjanji pada anaknya bahwa kita akan keluar dari kota ini. Sementara Chrissy sedang mengobati Jim yang berhasil diselamatkan, meskipun mengalami luka yang cukup parah, karena 3 tulang rusuknya mengalami retak. Namun hal itu pun tidak masalah karena sekarang Jim merasa sangat senang dan tidak menyangka Tabitha masih hidup. I'll check back on you in a bit. Thank you. Di sini mereka akan tinggal di rumah yang sudah kosong dan juga di rumah koloni. Namun Donna melarang Randall untuk membawa senjata, sebab senjata tidak akan mempan pada makhluk itu. Namun tetap saja Randall kekeh ingin membawanya hanya untuk berjaga-jaga. Tidak lama Steve datang dan mencoba untuk menjelaskan semuanya, bahwa di kota ini warga biasa dilarang menggunakan senjata tanpa seizinnya. Meskipun awalnya tetap menolak, namun pada akhirnya Randall memberikan senjatanya. Listen. Kemudian Donna mengatakan karena adanya badai, stok makanan tinggal sedikit dan harus menghematnya. Namun masalahnya sekarang mereka harus memberikan jatah makanan pada orang baru. Sedangkan di dalam restoran, Tabitha melihat rumahnya sudah hancur dan tidak tahu harus tinggal di mana. Julie pun merasa bingung dengan semua yang terjadi pada keluarganya. Dan Ethan sangat ingin bertemu dengan Victor. Ethan sangat takut jika Victor marah padanya. Namun Tabitha mengatakan kalau saat ini Victor sedang sibuk dan butuh istirahat. Wait, go on. I'll be right back. Kemudian Tabitha menghampiri ibunya Kenny. Karena sekarang ini keluarganya tidak memiliki pakaian dan juga tempat tinggal. Oleh sebab itu Tabitha ingin meminta bantuan. Karena ibu Kenny yang mengawasi gudang tempat penyimpanan pakaian. Dengan senang hati ibu Kenny pun mengizinkannya. Dan bahkan mengajak Tabitha untuk tinggal dengannya. Help to get that. Thank you so much. Sementara Kenny sedang menyiapkan perangkap hewan bersama Alice yang sedang mengambil bunga untuk diberikan pada pujaan hatinya, yaitu Fatima. Tapi hal itu membuat Kenny merasa kesal kepada Alice karena tidak membantunya sama sekali. Alice mengetahui alasan Kenny merasa kesal bukan karena tidak membantunya, tapi karena cintanya ditolak oleh Christy, dan hal itu sangatlah menyakitkan batin. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara musik dari hutan dan langsung pergi untuk melihatnya. Dan ya, tanpa diduga ternyata wanita yang semalam bersama pacarnya ada di sini.
dalam keadaan kepalanya tertusuk oleh besi. Dan iya, secara mengejutkan, wanita yang bernama Kelly ini pun masih hidup, sehingga Kenny pun langsung pergi untuk memanggil Christy. Kelly mengatakan bahwa pacarnya sudah mati dibunuh oleh makhluk itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Kelly tidak dibunuh ataupun dimakan oleh makhluk itu? People came in, I don't understand things. Victor merasa heran kenapa kamarnya dalam keadaan berantakan. Dan dia sangat panik ketika barangnya ada yang hilang. Tidak lama Clara datang dan mengatakan bahwa Jed dan Ethan yang sudah masuk ke sini. Tanpa basa-basi, Victor langsung pergi untuk bertemu dengan Jed yang sedang bermain biola. What? Di sini Victor merasa kesal karena Jed sudah mengambil biolanya dan meminta untuk dikembalikan. All right. Give it back to me. You don't go in my room, okay? Jed lalu mengejarnya untuk menunjukkan simbol dan juga foto itu kepada Victor. Namun Victor hanya mengatakan agar Jed jangan mengambil barangnya lagi. There, right in the back. Stay away from me. Sementara itu, Christy sudah datang dan melihat luka pada kepalanya Kelly. Namun Kelly pun tidak merasakan sakit sama sekali. Itu karena mungkin saja besi itu mengenai saraf bagian rasa sakitnya. Sementara di markas koloni, Elgin bertanya pada Fatima tentang sebuah danau atau kolam di tempat ini. Hal itu pun membuat Fatima merasa heran kenapa Elgin bisa mengetahuinya. Elgin mengatakan bahwa dirinya pernah bermimpi dan melihat kota ini. Dreams. Christy merasa ragu kalau Kelly akan selamat, karena membutuhkan tindakan operasi untuk mencabut besinya. Sedangkan dia tidak bisa melakukannya karena alatnya terbatas. Bahkan jika sekarang ada di rumah sakit, akan membutuhkan waktu 15 jam untuk melakukan operasi. Dan hal itu membuat mereka merasa bingung, karena jika tidak melepaskan besinya, Kelly pun tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Namun jika melepaskannya, Christy pun tidak menjamin Kelly akan selamat. Dan tiba-tiba Kelly pun mulai merasakan sakit. Hal itu membuat Stephen datang karena mendengar suara teriakan. Tentu Stephen sangat terkejut melihatnya. Dan karena tidak ingin melihat Kelly menderita, Stephen pun langsung saja hal itu pun membuat Christy merasa sedih dan tidak ingin kehilangan Mary. Sementara Tabitha dan Julie sedang mencari pakaian di dalam gudang. Karena malam ini mereka akan tinggal di rumah ibunya Kenny bersama dengan Jed. Come on, Julie. Try this on. Oh my God! Wow! Namun setelah selesai, tiba-tiba saja Tabitha pun melihat ada dua anak kecil yang melihat ke arahnya. Mom? What's wrong? Nothing. Let's go home. What? Let's go home. Sementara Alice bertemu dengan Fatima. Dan tanpa basa-basi Alice pun mengajak Fatima untuk menikah dengannya. Dan tentu Fatima pun menerimanya. Okay. We're getting married. Sedangkan Stephen datang ke makam istrinya yaitu Abby untuk mengatakan bahwa Alice akan segera menikah. Di lain tempat, Tabitha melihat anaknya sedang bermain dengan balok kayu. Awalnya Tabitha pun merasa biasa saja. Namun ketika Ethan berhasil menyusun kayunya, Tabitha pun langsung teringat dengan tumpukan batu yang ada di goa hingga tiba-tiba. Dan ya, hal itu membuat Tabitha sangat ketakutan. Di sini Stephen mengatakan ada salah satu penumpang wanita bernama Kelly yang diserang oleh makhluk itu bersama pacarnya. Namun anehnya makhluk itu pun tidak membunuh ataupun memakan Kelly dan hanya menusukkan besi pada kepalanya. Sedangkan pacarnya sudah mati dimakan oleh makhluk itu. Meskipun pada akhirnya Kelly harus mati, karena dirinya sudah mencabut besinya. Mendengar hal itu membuat Donna merasa aneh, karena baru kali ini makhluk edan itu tidak langsung memakan mangsanya. Sementara itu Kenny pun masuk ke ruang bawah tanah yang ada di gereja. Namun tidak lama Kenny pun mendengar sesuatu. Dan ya, tanpa diduga ternyata itu adalah Sarah yang ternyata masih hidup. Dan film pun bersambung cuy. Ending yang sangat mengencerotkan. Hi, Kenny. Here we have a common area. Kemudian scene flashback ketika Kenny membawa ayahnya untuk tinggal di rumah sakit.
Alasannya setiap malam ayahnya selalu mencoba untuk membuka pintu, karena dia melihat banyak saudaranya di luar sana. Tentu yang dilihat ayahnya adalah makhluk yang sangat mengedankan tersebut, yang bisa meniru wajah seseorang. Dan Kenny berharap ayahnya tidak melakukan hal yang sama di tempat ini, karena di tempat ini terdapat banyak pintu, dan juga ruang bawah tanah yang aman untuk ayahnya. Namun apa boleh buat, nasib berkata lain. Nyatanya malam harinya pintu rumah sakit terbuka. Alhasil mereka yang ada di rumah sakit dibantai oleh makhluk itu. Kemudian scene pun kembali ke masa sekarang. Di sini Kenny langsung bertemu dengan Stephen dan meminta untuk ikut dengannya sekarang juga, karena ada sesuatu yang ingin Kenny tunjukkan. Dan iya, tentu saja Stephen sangat terkejut melihat Sarah ada di sini. Stephen meminta pada Kenny agar memberikannya waktu bersama dengan Sarah untuk bicara. Stephen merasa heran kenapa Sarah bisa ada di sini, dan bagaimana bisa Sarah mengetahui tentang pohon tersebut. Sarah mengatakan ada anak kecil yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam pohon itu, karena sekarang tempat ini sedang marah pada mereka, dan akan aman jika masuk ke dalam pohon. Tentu Stephen percaya karena Sarah memiliki sesuatu yang unik pada dirinya, dan menyuruhnya untuk tetap di sini, sementara dirinya akan bicara dengan Kenny. Di sini Stephen mengatakan bahwa Sarah terhubung dengan tempat ini, di mana Sarah bisa mendengar dan juga bicara pada tempat ini. Dan itulah alasannya kenapa pendeta Katri mengurung Sarah di ruang bawah tanah, karena mengetahui Sarah memiliki kelebihan dalam dirinya. Namun sayangnya sekarang pendeta Katri sudah tewas dibunuh oleh makhluk itu. Dan jika memang benar Sarah terhubung dengan tempat ini, maka mereka bisa menggunakannya untuk mengetahui tentang kota ini. Namun tetap saja Kenny ingin agar Sarah dihukum, karena sudah membunuh saudaranya, dan juga berniat untuk membunuh Ethan. When push came to shove, she's the reason I made it back. Jesus, Look, Ethan, you know what I'm talking about, right? Karena pada saat itu Sarah mendengar suara dan menyuruhnya untuk membunuh Ethan, dengan alasan agar mereka semua bisa keluar dari kota ini. Dan Sarah pun percaya akan hal itu. Namun saudara Sarah mengetahui akan hal itu, sehingga mencoba untuk mencegah Sarah membunuh Ethan. Alhasil saudaranya yang malah tewas, meskipun Sarah tidak sengaja melakukannya. Ethan, run! You don't understand. No. Namun tetap saja Kenny ingin agar Sarah dihukum, karena jika Jim dan Tabitha mengetahui Sarah ada di sini, maka mereka pun akan sangat marah. Tapi ternyata Stephen tidak akan menghukum Sarah dan akan membawanya pergi dari sini. Namun ketika keluar, Stephen kembali merasakan ada yang aneh pada tangannya. Boy. Hey. Sementara Julie bertanya tentang kondisi ibunya yang terlihat berbeda. Ibunya mengatakan melihat dua anak kecil yang menyeramkan. Namun sekarang dirinya merasa baik-baik saja, dan menyuruh Julie untuk menjaga Ethan, karena dia akan pergi melihat Jim. Kemudian Julie dan Ethan pergi ke markas koloni, karena Ethan ingin bertemu dengan Victor, dan Julie melihat Elgin yang sedang melamun. Namun di sini Victor terlihat marah, karena Ethan dan Jade sudah masuk ke kamarnya. Ethan mengatakan bahwa dirinya sudah melarang Jade untuk masuk, namun Jade tetap saja masuk, karena mengira bahwa Victor sudah tewas oleh makhluk itu. Tapi tetap saja Victor masih marah, dan menyuruh Ethan untuk pergi karena dirinya sedang sibuk. Sedangkan di luar Julie mencoba untuk mengajak Elgin bicara dengannya, karena Julie merasa ada sesuatu yang membuat Elgin tidak tenang. Namun tidak lama Ethan datang dan langsung pergi begitu saja. Ethan, wait up. Di lain tempat, Stephen sedang diperiksa oleh Christy. Stephen mengatakan mungkin saja hal ini akibat gigitan dari serangga saat dirinya pergi ke hutan. Namun ketika Christy melihat bekas luka di tangannya, Stephen pun langsung menutupnya dan mengatakan luka ini akibat terkena pohon. Sementara Tabitha pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Jim. Namun ternyata Jim tidak ada di tempat tidurnya. Tidak lama Tabitha pun bertemu dengan Mary dan bertanya sedang apa di sini. Mary mengatakan bahwa dia penumpang dari bis sekaligus temannya Christy dan juga seorang perawat, sehingga dia tinggal di sini untuk membantu Christy. Dan Mary mengatakan bahwa Jim baru saja pergi dari sini. Mariel, I was on the bus.
I'm looking for my husband. He left a little while ago. Thank you. Di lain sisi, Jade bertemu dengan Bhakta yang sedang gelisah galau merana karena dirinya merasa sangat bersalah. Jade pun lalu bertanya apa masalahnya. Bhakta mengatakan ketika masuk ke kota ini, seorang penumpang bernama Eljin memintanya untuk berhenti dan putar balik. Namun Bhakta pun malah mengabaikannya. Jane kembali bertanya apakah Eljin meminta putar balik setelah melihat pohon yang tumbang atau sebelum melihatnya. Bhakta lalu mengatakan setelah melihat pohon yang tumbang, dirinya mencari jalan lain dan masuk ke kota ini. Namun Eljin memintanya untuk putar balik. Mendengar hal itu, Jade merasa kalau ini bukanlah salahnya Bhakta. Karena setiap orang yang melihat pohon itu, maka mereka akan terjebak di kota ini. Di sini Tabitha merasa cemas karena Jim belum sembuh dan malah pergi keluar. Namun Jim merasa bahwa dirinya sudah membaik dan ingin melihat rumahnya yang sudah hancur. Jim mengatakan pada saat itu, dirinya sudah pasrah akan mati dibunuh oleh makhluk itu. Namun ternyata makhluk itu pun tidak melihatnya, sehingga Jim pun bisa selamat. Dan sekarang Jim baru sadar saat dirinya membuat menara radio, ada seseorang yang menjawab panggilannya. Dan anehnya orang itu menyuruh Jim untuk pergi melihat rumahnya. Tentu hal itu membuat Jim merasa bingung. Bagaimana bisa orang itu mengetahui kalau Tabitha dalam bahaya? Mungkin saja selama ini mereka sedang diawasi oleh seseorang. Dan orang itu menjadikan mereka bahan eksperimennya. Tentu hal itu pun membuat Tabitha merasa bingung, karena semua yang ada di sini tidak mendengar suara dari radio tersebut. Jim mengatakan hanya dirinya dan Donna yang mendengar suaranya, karena pada saat itu ada badai yang datang sehingga semua orang sedang sibuk. Kemudian Jim langsung bertemu dengan Donna dan bertanya di mana radionya. Namun ternyata Donna terlihat tidak suka. Karena jika memang ada yang sedang mengawasi mereka, kenapa orang itu tidak menolong mereka ketika dalam bahaya? Itu artinya mungkin saja orang itu salah satu dari makhluk yang sangat mengedankan tersebut. Sehingga Donna menyuruh kepada Jim untuk mengabaikannya. Dan jangan mengatakan tentang hal ini kepada siapapun. Tapi tetap saja Jim ingin kembali mencoba untuk menggunakan radionya. Namun lagi-lagi si Randall kembali membuat keributan dengan menghajar salah satu dari mereka. Tentu hal itu membuat Donna sangat marah, sampai-sampai mengambil kampak untuk mengusir Randall dari sini, karena selalu berbuat seenaknya, tanpa mengikuti aturan yang dibuat oleh Donna. Kemudian Donna pun membawa Randall keluar, dan Donna melihat bisnya sedang dipindahkan. Ternyata Donna menyuruh Randall untuk tinggal di dalam bis, karena jika bergabung dengan yang lain maka Randall akan kembali membuat keributan. Namun tenang saja, Donna pun akan menggantungkan jimat itu di bisnya, sehingga Randall bisa tinggal di sini dengan nyaman. Tapi jika jimat itu jatuh saat malam datang, makhluk itu pun akan masuk ke dalam bis. Dan mau tidak mau Randall pun harus menerimanya. Sementara itu, tiba-tiba saja Stephen pun sangat terkejut melihat pendeta Katri yang sudah meninggal ada di tempatnya. Dan entah apa maksudnya, pendeta Katri meminta pada Stephen untuk mengatakan pada Kenny bahwa yang sudah membunuh ayahnya adalah Sarah, karena ternyata Sarah yang sudah membuka pintu rumah sakitnya. Namun tentu saja Stephen tidak akan mengatakannya. Itu karena Sarah sangat penting baginya. Dan mungkin hanya Sarah yang bisa menolong mereka untuk bisa keluar dari kota yang sangat mengedankan ini. Di sini Kenny pun bertanya tentang suara yang didengar oleh Sarah, sehingga Sarah mencoba untuk membunuh Ethan. Dan sekarang orang-orang akan takut jika mengetahui Sarah ada di sini, karena sebagian orang beranggapan bahwa Sarah sangat berbahaya. Sarah pun mengatakan bahwa Kenny tidak akan mengerti sama sekali. Oleh sebab itulah Kenny meminta pada Sarah untuk menjelaskan semuanya agar bisa mengerti. On everyone, and I know you thought that you... Stop. I need to tell you. Sementara itu Stephen berniat akan bertemu dengan Kenny. Namun tidak lama datang Tilly untuk mengajak Stephen bicara dengannya. Namun sekarang Stephen tidak bisa karena ada urusan dengan Kenny. Di sini Kenny sedang melihat tempat ayahnya dibunuh oleh makhluk itu. Tidak lama Stephen pun datang. Dan Kenny mengatakan semenjak ayahnya meninggal, setiap malam ibunya selalu menangis bahkan sampai sekarang. Itu karena ibunya merasa sangat bersalah. Kenny pun sangat yakin bukan ayahnya yang sudah membuka pintunya. Dan kampretnya Stephen malah mengatakan memang bukan ayah Kenny yang sudah membuka pintunya. Tentu hal itu membuat Kenny sangat marah, karena ternyata sebelumnya Sarah sudah mengatakan semuanya, bahwa Sarah yang sudah membuka pintunya.
dan Stephen mengetahui akan hal itu. Namun selama ini Stephen tidak mengatakannya kepada Kenny, dan hal itulah yang membuat Kenny sangat marah. Kenny. She killed my dad! Li- Dan film pun bersambung cuy. Ending yang sangat membagongkan. Malam harinya Randall tidak bisa tidur karena makhluk itu terus saja mengetuk pintu bisnya. Tentu hal itu membuat Randall sangat kesal dan berniat akan membukanya. Hi. Are you comfortable in there? Namun ya, Randall pun tidak jadi membukanya karena dia baru ingat mereka bukanlah manusia, tapi monster yang akan siap untuk membunuhnya jika berani membuka pintunya. Meskipun makhluk ini merayu Randall untuk membuka pintunya, namun Randall tidak terpancing dan juga tidak takut sama sekali. Itu karena ada jimat yang tergantung di bisnya. Merasa tidak ada gunanya, para makhluk ini langsung pergi begitu saja. Namun Randall malah meminta kepada mereka untuk kembali. Where you going? Hey! Fucking walk away from me! Sementara ketika Jade melihat foto itu, tiba-tiba saja orangnya ada di depan matanya, sambil menunjukkan buku tersebut yang penuh dengan darah. Namun tentu saja semua itu adalah halusinasi. Singkat waktu, pagi pun datang. Stephen tidur di gereja dan terbangun karena ada yang datang. Namun sebelum membuka pintunya, Stephen menyuruh Sarah untuk bersembunyi. Go. Where is she? Hey, look. Dan ternyata yang datang adalah Tabitha bersama dengan Jim. Mereka sengaja datang karena mengetahui Sarah ada di sini. Dan tentu mereka sangat marah kepada Stephen karena sudah menyembunyikan Sarah. Stephen meminta kepada mereka untuk tetap tenang. Namun tentu saja Tabitha pun tidak bisa tenang. Sampai sekarang dirinya belum bisa menerima kalau Sarah berniat untuk membunuh anaknya. Tabitha pun tidak peduli apakah Sarah penting bagi Stephen atau tidak. Yang jelas di matanya Sarah adalah seorang pembunuh. Namun tidak lama Sarah datang. Dan Tabitha menyuruh Sarah untuk jangan pernah mendekati anaknya lagi. Jika tidak, maka Tabitha akan membunuh Sarah. So you understand? I do. Kemudian Stephen pergi untuk bertemu dengan Donna dan menyuruh Sarah agar tetap di sini. Namun ternyata Sarah malah pergi ke rumahnya untuk mengambil sesuatu. Sarah pun merasa sangat sedih ketika melihat baju milik saudaranya. Namun ternyata rumah ini sudah diisi oleh penumpang bis. Tentu mereka pun sangat terkejut apalagi mengetahui kalau Sarah sudah membunuh saudaranya sendiri. Sarah mengatakan kalau dia hanya ingin mengambil baju milik saudaranya. Namun orang ini pun tidak akan memberikannya karena baju itu sudah menjadi miliknya. Dan meminta kepada Sarah untuk pergi sekarang juga. Karena semua barang milik Sarah sudah dipindahkan ke gudang ibunya Kenny. Put the coat down. Sementara Ethan yang tahu Sarah masih hidup merasa takut dan tidak ingin keluar. Mereka pun mencoba untuk memujuknya agar keluar. Awalnya Ethan pun tetap tidak mau, namun Jim berhasil membujuknya. Dan ternyata Ethan ingin bertemu dengan Sarah. Akan tetapi Tabitha merasa ragu. Takutnya Sarah akan melakukan hal yang sama pada anaknya. Jim mengatakan mungkin ada baiknya jika Ethan bertemu dengan Sarah, agar Ethan tidak merasa takut lagi. Dan Jim akan menjaga Ethan agar Sarah tidak melakukan hal yang sangat mengedankan lagi pada anaknya. Meskipun terpaksa, namun Tabitha mengizinkan Ethan untuk bertemu dengan Sarah. Di lain sisi, Jade sedang membuat simbol itu menggunakan botol. Namun tidak lama Victor pun datang. Dan ternyata dia akan mengatakan semuanya tentang simbol dan juga fotonya. Namun sebelum itu, Jade pun harus melakukan sesuatu untuknya. Awalnya Jade menolak. Namun karena dia sangat butuh informasi, akhirnya Jade pun setuju. I want you to play. Ternyata Victor ingin Jade memainkan biola untuknya, namun tidak di sini. Sebagai gantinya, Victor akan mengatakan semuanya dan meminta kepada Jade untuk ikut dengannya sekarang juga. Come with me. Okay, all right. Sementara itu, Stephen bertemu dengan Donna. Dan tentu sama dengan yang lain, Donna pun sangat marah kepada Stephen karena tidak menghukum Sarah. Seharusnya Sarah dimasukkan ke dalam kotak dan dibiarkan 1 malam di luar. Di mana jika Sarah berhasil selamat dari makhluk itu, maka semua orang akan memaafkannya.
Namun tentu saja Stephen tidak akan melakukannya karena Sarah sangat penting baginya. Padahal aturan itu dibuat oleh Stephen sendiri. Namun sekarang Stephen yang sudah melanggarnya. Dan apapun alasan dari Stephen, Donna tidak akan setuju. Sementara itu ternyata Victor membawa Jade ke tempat pembuangan mobil. Tentu Jade pun yang melihatnya sangat terkejut. Di sini Victor mengatakan setelah semua orang mati, dirinya yang sudah membawa semua mobil ini. Alasannya karena Victor merasa trauma jika melihat mobil tersebut, karena salah satunya milik ibunya. Dan setelah semua orang mati, Victor pun hidup sendirian di kota ini. Sampai akhirnya banyak orang yang terjebak di kota ini bersamanya. Kemudian Victor meminta kepada Jade untuk memainkan biolanya. Karena setiap Victor merasa takut, ibunya selalu memainkan biolanya. Dan setelah itu rasa takutnya perlahan mulai menghilang. Di lain sisi, Ethan bersama ayahnya bertemu dengan Sarah. Ethan pun mengira kalau Sarah sudah mati oleh makhluk itu. Dan mengatakan bahwa sekarang kita bukanlah teman. Karena Sarah adalah monster yang sudah tega membunuh saudaranya sendiri. Dan juga berniat untuk membunuhnya. Ethan mengatakan pada ibunya kalau sekarang tidak takut lagi kepada Sarah. Tentu Tabitha dan Jim pun merasa senang. Di sini Elgin pun pergi ke gereja dan bertemu dengan Sarah. Meskipun baru pertama kali bertemu, namun mereka tidak merasa canggung dan bahkan saling cerita tentang masa lalu mereka. Sampai akhirnya Sarah mengatakan alasan dirinya tinggal di gereja karena merasa sangat bersalah sudah membunuh saudaranya sendiri. Tentu hal itu pun membuat Elgin sangat takut dan memutuskan untuk pergi. Kemudian Sarah pun bertemu dengan ibunya Kenny. Tentu ibu Kenny yang melihatnya sangat marah, karena Sarah penyebab suaminya dibunuh oleh makhluk itu. Sarah pun berniat akan pergi namun ibu Kenny mencegahnya, dan langsung mengambil barang milik Sarah di gudangnya. Ibu Kenny pun meminta kepada Sarah jangan pernah berani lagi datang ke tempat ini. Namun ketika akan pergi, Kenny pun melihat Sarah, dan tentu hal itu membuat Kenny sangat marah, karena Sarah sudah berani datang bertemu dengan ibunya. Kenny pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Stephen. Karena jika bertemu lagi dengan ibunya, maka Kenny akan membunuh Sarah. Meskipun merasa kasihan, namun apa boleh buat, mereka pun tidak bisa melakukan apapun. Karena semua itu kesalahan dari Sarah. Dan Elgin pun dengan baik hatinya membantu Sarah. Di lain tempat, Tilly memberikan obat morfin miliknya kepada Christy, karena sekarang dirinya sudah tidak membutuhkannya lagi. Tilly pun mengatakan semenjak Sarah kembali, semua orang merasa takut. Apalagi sekarang Sarah membuat keributan di restoran. Mendengar hal itu membuat Christy sangat terkejut, dan dia pun langsung pergi untuk bertemu dengan Sarah. Karena Christy merasa sangat bersalah pada semua orang, sudah mengizinkan Sarah tinggal di rumah sakit. Alhasil mereka pun yang ada di rumah sakit harus mati oleh makhluk itu, termasuk ayahnya Kenny. Namun Mary pun mencoba untuk menenangkan Christy dan mengatakan semua itu bukanlah salahnya karena niat dari Christy baik hanya untuk menolong Sarah. Namun kabarnya Sarah pun malah melakukan hal yang sangat mengedankan sekali. Come inside. Sementara Victor mengatakan orang di foto itu bernama Christopher. Awalnya dia terlihat baik dan sering menghibur semua orang, sehingga semua orang pun suka padanya. Namun Victor pun tidak ingin membahasnya lagi, karena malah membuatnya kembali terbayang dengan kejadian di masa lalu. Hal itu pun membuat dia sangat marah, karena Victor sudah berjanji akan mengatakan semuanya. Namun tetap saja Victor pun tidak ingin membahasnya. And it's all because of this. No. What does it I mean? don't know. What the fuck do you know? Jade pun lalu meminta maaf karena dirinya merasa sudah putus asa, karena selalu dihantui oleh simbol tersebut. Dan hal itu membuatnya tidak bisa tidur. Victor pun yang merasa kasihan dengan terpaksa mengatakan. Pada saat itu Christopher menjadi berubah. Dia tidak pernah tertawa ataupun tersenyum lagi setelah melihat simbol itu. Dan malam harinya entah apa alasannya, ibunya menyuruh Victor untuk bersembunyi. Namun tanpa diduga pagi harinya, ternyata semua orang sudah mati termasuk ibunya. Dan hal itu membuat Victor merasa sangat ketakutan. Hingga akhirnya dia pun tinggal sendirian di kota ini. Tentu Jade pun yang mendengarnya sangat terkejut sekaligus takut. I'm sorry.
Di sini Stephen melihat Randall sedang melakukan sesuatu. Tidak lama Jim pun datang dan mengatakan bahwa dia bersama Donna mendengar suara di radio. Namun anehnya orang itu pun mengetahui nama dari Jim dan juga mengetahui kalau Tabitha sedang dalam bahaya. Mungkin saja selama ini mereka sedang diawasi dan juga dijadikan bahan eksperimen. Namun Jim pun tidak tahu tujuan mereka melakukannya untuk apa. Steve yang mendengarnya hanya terdiam dan pergi begitu saja. Sementara itu entah apa tujuannya, Tabitha menyusun balok kayu tersebut di dalam hutan, tepat di depan lubang makhluk itu bersarang. Dan Tabitha pun mengatakan bahwa dirinya ada di sini. I'm here. I'm here. Dan ya, tidak lama Tabitha pun melihat anak kecil yang berjalan ke arahnya. Tentu hal itu pun membuat Tabitha sangat ketakutan, apalagi saat mereka menyentuhnya. Dan ya, tiba-tiba mereka pun menghilang begitu saja. Tidak lama Jed pun datang karena mendengar suara teriakan. Namun Tabitha masih sangat ketakutan, dan hal itu membuat Jed merasa bingung. Did you see them? See what? Sementara Stephen berniat untuk bertemu dengan ibunya Kenny. Namun lagi-lagi, Stephen pun kembali merasakan ada yang aneh pada tangannya. Tidak lama ibu Kenny pun datang dan terlihat sangat marah. Stephen mengatakan bahwa dirinya ingin bicara, namun ibu Kenny hanya diam saja. Sementara itu secara diam-diam, Mary pun mengambil morfin di tempat penyimpanan obat dan langsung meminumnya. Sedangkan Ethan yang sedang bermain melihat Sarah. Sarah pun sempat tersenyum namun Ethan tidak membalasnya. Dan Randall sedang bersantai di atas bis sambil membuat sesuatu. Di sini Stephen menjelaskan pada ibu Kenny alasan dirinya melindungi Sarah. Karena Stephen sangat yakin apa yang dilakukannya demi kebaikan semua orang. Meskipun begitu, Stephen tidak akan melupakan perbuatan dari Sarah. Sampai sekarang Stephen masih percaya bahwa Sarah dapat mengeluarkan mereka semua dari kota ini. Sekecil apapun peluang dan harapannya, Stephen akan mencobanya. Dan sekarang Stephen akan melakukan semua cara yang dia punya, termasuk menggunakan Sarah sebagai cara untuk keluar dari sini. Namun tidak lama Kenny datang, dan tentu dia sangat marah melihat Stephen ada di sini. Sehingga Stephen memutuskan untuk pergi meskipun belum selesai bicara. Kemudian Stephen pergi untuk bertemu dengan Sarah. Namun dia sangat terkejut melihat tempat ini sudah kosong dan tidak ada satupun kursi. Bukan hanya itu saja, Stephen semakin terkejut melihat kotak musiknya ada di sini. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang menari balet. Stephen yang melihatnya sangat terpesona dan bahkan terbawa suasana, sehingga mencoba untuk mendekatinya. Dan wanita ini pun mengajak Stephen untuk menari dengannya. You okay? Dan ya, ternyata semua itu adalah halusinasi. Karena Stephen jatuh pingsan yang membuat kepalanya berdarah. Kenny bersama ibunya pun langsung membantu Stephen. Stephen merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Namun ibu Kenny yang khawatir menyuruh anaknya untuk membawa Stephen pada Christy. Di sini mereka sedang memasukkan sayuran ke dalam mobil untuk diberikan pada ibunya Kenny. Nantinya sayuran ini pun akan diolah menjadi makanan untuk semua orang. Namun masalahnya sekarang ini stok makanan yang ada tinggal sedikit dan mereka harus sangat amat menghematnya. Tapi Donna sangat yakin semuanya akan baik-baik saja. Kita semua tidak akan mati kelaparan. Dan Donna meminta pada mereka untuk menjaga rumah. Pastikan semuanya tertutup dengan rapat. Karena malam ini Donna akan tidur di rumah ibu Kenny. Sementara itu, Kenny dan Stephen dalam perjalanan ke tempat Christy. Namun Kenny pun akan kembali pada ibunya dan menyuruh kepada Stephen untuk pergi sendiri. Karena Kenny merasa bahwa Stephen sudah mulai membaik. Namun Stephen kembali merasakan sakit pada tangannya. Sehingga Kenny pun merasa khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Stephen mengatakan saat dirinya pergi ke hutan, sesuatu yang sangat mengedankan terjadi pada dirinya. Mungkin hal ini terdengar gila. Namun yang jelas sekarang ada cacing dalam tubuhnya yang membuatnya merasa kesakitan. Mendengar hal itu, Kenny pun hanya bisa terdiam. Dan tidak lama Stephen kembali mendengar suara kotak musiknya.
going on? Tentu saja Stephen sedang berhalusinasi karena Kenny tidak mendengar apapun apalagi melihat kotak musiknya. Hingga tiba-tiba wanita ini pun kembali muncul. Hal itu pun membuat Kenny semakin merasa aneh. Dan mereka pun langsung pergi ke tempat Christy karena tidak lama lagi malam akan datang. Di lain tempat, Christy sedang mencari sesuatu di tasnya Mary. Namun Christy malah menemukan buku tentang pusat rehabilitas. Tentu hal itu membuatnya sangat terkejut. Dan tidak lama Mary pun datang. Ternyata selama ini Mary tergantung pada obat-obatan. Dan alasan dirinya naik bis itu untuk pergi ke tempat rehabilitas. Namun yang ada malah terjebak di kota ini. Christy pun sangat marah kepada Mary karena tidak mengatakannya dari awal. Namun Mary merasa hal ini bukanlah masalah besar, karena sekarang dirinya sudah mulai membaik. Tentu Christy tidak percaya, dan langsung pergi untuk mengamankan semua obat-obatan yang bisa digunakan oleh Mary. Christy pun lalu bertanya apakah Mary sudah mengambil sesuatu. Dengan terpaksa Mary mengatakan bahwa dirinya sudah minum morfin. Itu pun hanya sedikit untuk menyeimbangkan tubuhnya. Tetap saja meskipun hanya sedikit, Christy sangat marah. Itu artinya Mary belum berhenti. Hingga akhirnya Mary memutuskan untuk pergi. Namun Christy mencegahnya karena sebentar lagi malam akan datang. Oh, fuck you! Di sini mereka sedang menutup semua pintu dan juga jendelanya. Dan tidak lupa di setiap pintu dipasangkan banyak kaleng untuk mengetahui jika makhluk itu memaksa untuk masuk. Namun Alice merasa kalau Fatima terlihat berbeda. Sementara Stephen menunjukkan bekas luka itu pada Christy dan mengatakan kalau orang yang bernama Martin sudah melakukannya. Kemudian Martin meletakkan tangannya yang penuh dengan darah padanya sambil mengatakan bahwa sekarang darahnya adalah darahnya Stephen. Dan setelah itu sesuatu yang ada di tubuh Martin masuk ke dalam tubuhnya. Namun tentu saja Christy pun tidak percaya. Meskipun begitu, Stephen merasa bahwa sesuatu yang ada di tubuhnya sudah hidup sejak lama dengan cara berpindah ke setiap tubuh orang. Dan Stephen tidak ingin mati seperti Martin. Kemudian Christy bertemu dengan Kenny dan menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh Stephen. Namun untuk saat ini Christy belum percaya. Karena mungkin saja sekarang ini Stephen sedang mengalami halusinasi. Sementara itu di rumahnya ibu Kenny, mereka sedang menyiapkan makanan untuk besok. Donna mengatakan jika menghemat makanan dengan benar, maka kita bisa bertahan hidup selama 1 tahun. Namun Jim merasa ragu, mana mungkin makanan ini akan bertahan selama itu. Bahkan untuk 1 bulan saja tidak akan cukup. Donna pun menyadari akan hal itu, tapi dia tidak ingin membuat semua orang merasa panik. Di sini Fatima marah kepada Alice karena sudah berbohong dengan tidak mengatakan tentang Sarah yang selama ini masih hidup. Fatima merasa kalau Sarah adalah ancaman untuk semua orang karena dia sangat berbahaya. Bisa saja sewaktu-waktu akan kembali membunuh seseorang. Alice mengatakan kalau ayahnya sedang berusaha untuk mengeluarkan kita semua dari sini. Dan dia sangat yakin kalau Sarah bisa membantunya. Karena sekecil apapun itu ayahnya akan tetap melakukan yang terbaik untuk semua orang. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara keributan. Ternyata Sidel menuduh Elgin sudah mengambil makanan dan meminta untuk mengembalikannya. Fatima dan Alice pun membela Elgin karena mana mungkin dia mengambilnya. Akan tetapi Del pun melihatnya sendiri dan meminta kepada para penumpang bis untuk pergi dari sini sekarang juga. Get off me! Fucking stabbed me. Get him out of here! Dan ya, tanpa disengaja Del malah menusuk Alice. Tentu hal itu membuat Fatima sangat panik karena lukanya cukup parah. Sementara itu Stephen kembali melihat kotak musiknya. Dan di mana ada kotak musik, di situ pun pasti ada wanita yang sedang menari. Kemudian Stephen pun langsung membuka tirainya dan ternyata Jong. Namun tiba-tiba wanita ini mencoba untuk membunuh Stephen. Namun untung saja semua itu hanyalah mimpi. You okay? Okay, Jesus. Tentu hal itu membuat Mary merasa takut. Dan Stephen meminta maaf karena tidak sengaja. Sehingga langsung meletakkan pistolnya di atas meja. Sementara Fatima berniat akan membawa Alice kepada Christy. Namun Alice pun menolaknya karena terlalu berbahaya. Apalagi mobil L300 yang dipakai oleh Donna. Dan lebih memilih untuk menunggu sampai pagi. Tapi tentu saja Alice pun tidak akan bisa bertahan selama itu. Sehingga Fatima tetap akan membawa Alice menggunakan mobil satunya lagi.
Namun masalahnya mobilnya cukup jauh dari rumah, dan Alice pun tidak akan sanggup untuk berlari menuju mobilnya. Sehingga dengan penuh keberanian, Elgin pun langsung pergi keluar untuk mengambil mobilnya. Where you going? Tidak lama makhluk ini pun dengan santuinya langsung mengejar Elgin. Dan untungnya makhluk ini tidak bisa berlari, sehingga Elgin pun bisa masuk ke dalam mobil dengan selamat. Kemudian dengan cepat Fatima langsung membawa Alice ke dalam mobil. Sebelum makhluk itu datang semakin banyak untuk mengejar mereka. Keep the pressure on. Keep the pressure. You're okay. Look at me. Di sini Stephen sedang melihat tempat ayah Kenny dibunuh oleh makhluk itu. Namun tidak lama pendeta Katri kembali muncul dan mengetahui benda yang ada di tubuh Stephen membuat Stephen semakin menderita. Dan mungkin saja sekarang semua orang berpikir Stephen sudah gila. Apalagi sekarang sedang bicara dengan orang yang sudah mati. Namun tidak lama Kenny pun datang dan melihat Stephen sedang bicara sendiri. Tentu hal itu membuat Kenny merasa penasaran dan kembali bertanya. Stephen mengatakan dirinya sedang merasa kesal sehingga bicara sendiri. Tapi Kenny pun tidak percaya dan meminta untuk jujur padanya. Karena Mary mengatakan kalau Stephen mengarahkan pistol padanya, meskipun hal itu tidak disengaja. Dengan terpaksa Stephen mengatakan dirinya sedang bicara dengan pendeta Katri. Mungkin bagi Kenny hal ini tidak masuk akal. Namun yang jelas ketika di hutan, sudah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan padanya. Dan kembali ke kota dengan benda aneh di tubuhnya. Stephen pun tidak tahu itu benda apa. Tapi yang pasti semua itu adalah nyata yang membuatnya sangat ketakutan. Mendengar hal itu, Kenny pun hanya terdiam. Akhirnya mereka pun sudah sampai, dan Christy langsung membuka pintunya. Tentu Christy yang melihatnya sangat terkejut, dan Fatima mengatakan bahwa Dale yang sudah melakukannya. Alice? Gustav. Christy, what's happening? Keep that pillow up. Tentu Stephen yang melihat Alice merasa sangat panik, dan Alice pun tidak bisa bernapas karena ada darah yang masuk ke dalam paru-parunya. Sehingga Christy langsung melakukan tindakan dengan cara membuat lubang, agar darahnya bisa keluar dan Alice bisa kembali bernapas. Just a little blood compressing his lungs. Hey there. You're gonna be fine. What? Stephen membawa Fatima pergi supaya Christy bisa fokus pada Alice, dan Elgin pun yang melihatnya merasa tidak tega. Singkatnya, Christy pun berhasil melakukannya, dan sekarang Alice pun bisa kembali bernapas. Namun masalahnya sekarang ini Alice kehilangan banyak darah, dan harus segera melakukan transfusi darah. Untung saja darah Stephen sama dengan darahnya Alice. Namun lagi-lagi masalah pun kembali muncul, di mana Stephen tidak bisa memberikan darahnya pada Alice. Karena jika melakukannya benda ini akan pindah kepada Alice, dan Stephen tidak mau hal itu terjadi. Namun tetap saja mereka tidak percaya, dan meminta kepada Stephen untuk tenang karena Alice sedang butuh pertolongan. Akan tetapi Stephen benar-benar tidak bisa melakukannya, dan akan mencari cara lain untuk menolong anaknya. Kenny yang marah langsung mengambil senjata dan meminta kepada Stephen untuk melakukannya sekarang juga. Hingga tiba-tiba Stephen kembali merasakan sakit pada tangannya. God! Oh my god, I can see them. Dan ya, melihat hal itu membuat mereka sangat terkejut. Dan sekarang mereka percaya kepada Stephen. Sehingga Kenny menyuruh Stephen untuk memindahkan benda itu padanya. Meskipun Kenny sangat marah pada Stephen, namun dia tidak ingin melihat Alice menderita apalagi sampai mati. Namun tentu saja Stephen pun menolaknya. Wait. Karena tidak ada pilihan lain, Stephen langsung pergi keluar dan memanggil makhluk itu untuk datang. Ternyata Stephen akan memindahkan benda yang ada di tubuhnya pada makhluk itu. Dengan begitu dirinya bisa terbebas dan tidak ada yang harus menderita karena benda ini. Namun Stephen tidak tahu apakah cara ini akan berhasil atau tidak. Dan ya, tidak lama para makhluk itu pun langsung datang dan merasa sangat senang karena akhirnya sekarang mereka bisa makan malam. Kemudian Stephen langsung melukai tangannya dan juga melukai makhluk ini. Tentu makhluk ini pun hanya tersenyum karena tidak merasa kesakitan. Namun Stephen langsung saja meletakkan tangannya pada makhluk ini. Awalnya makhluk ini pun merasa biasa saja dan malah tersenyum pada Stephen.
Namun tiba-tiba makhluk ini merasa sangat kesakitan dan berubah menjadi wujud aslinya. Kemudian dengan cepat Stephen langsung masuk ke dalam. Dan makhluk ini hanya bisa melihat temannya yang sedang kesakitan tanpa bisa melakukan apapun. Kemudian Stephen pun langsung memberikan darahnya yang sudah bersih kepada Alice. Dan mereka pun merasa sangat senang karena Alice bisa tertolong. Di lain tempat, Ethan mengatakan pada Donna bahwa dirinya merasa sangat ketakutan. Donna pun mengatakan ketakutan adalah kekuatan yang paling penting dalam diri kita. Tanpa adanya ketakutan, kita pun tidak akan tahu cara menjadi pemberani. Dan ketakutan menjadikan kita seorang pahlawan. Sementara itu, akhirnya Alice sudah sadar dan mulai membaik. Dan Fatima ingin meminta sesuatu kepada Christy. Tapi Christy pun harus berjanji jangan mengatakannya pada siapapun. Karena ternyata Fatima hanya meminta tes kehamilan. Kenny mengatakan seharusnya dari awal kita semua percaya pada Stephen. Namun bagi Stephen sekarang hal itu tidaklah penting. Karena yang paling penting semuanya sudah berhasil. Di mana Alice bisa tertolong. Dan Stephen terbebas dari benda itu. Namun mereka pun tidak tahu apakah sekarang makhluk itu sudah mati atau belum. Dan film pun bersambung cuy. Has it moved? We'll find out soon enough. Are you sure? Pagi harinya setelah Fatima meminta tes pack pada Christy, ternyata hasilnya Fatima positif hamil. Namun Fatima malah merasa gelisah dan meminta pada Christy jangan mengatakan tentang hal ini kepada siapapun termasuk Alice. Kemudian mereka pun langsung melihat monsternya yang masih terbaring di tengah jalan. Mereka sangat yakin bahwa monster ini sudah mati. Itu karena semua monster sangat takut dengan sinar matahari. Namun di sini terjadi perdebatan antara Kenny dengan Stephen, di mana Kenny ingin membakar monsternya, sedangkan Stephen ingin membawanya untuk diperiksa. Karena ini pertama kalinya dalam sejarah mereka berhasil mengalahkan monsternya. Dan Christy pun setuju dengan usulan dari Stephen, karena mungkin saja dengan memeriksanya mereka bisa mendapatkan cara untuk mengalahkan monster yang lain. Namun Kenny bersikukuh ingin membakarnya, takutnya monster ini akan kembali hidup dan hal itu sangatlah berbahaya. Tapi Stephen tetap akan membawanya dan meminta kepada Alice untuk pulang ke rumah koloni. Karena takutnya para warga akan datang untuk melihat keadaan Alice. Dan Stephen tidak ingin mereka mengetahui tentang monster ini. Dan mau tidak mau Alice pun menuruti permintaan ayahnya. Sedangkan Elgin malah melamun sambil melihat ke arah monsternya. Elgin. Yeah? You alright? Fine. Lalu mereka pun akan membawa mayatnya ke dalam. Namun lagi-lagi Kenny masih tidak setuju dengan apa yang akan mereka lakukan. Christy lalu mengatakan kalau kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini lagi. Sementara Dale meminta maaf pada Donna karena tanpa disengaja sudah menusuk Alice. Hal itu karena dia sangat kesal pada penumpang bis yang sudah mencuri makanan mereka. Donna mengatakan bahwa dia akan menjaga penumpang bis karena sekarang mereka adalah keluarga. Tidak lama Alice pun datang dan Donna langsung menyambutnya. Di lain tempat, Ethan meminta izin untuk bertemu dengan Victor, namun Jim melarangnya. Sedangkan Tabitha mengizinkan Ethan untuk pergi dan Julie akan ikut dengannya. Hal itu pun sempat membuat Tabitha dan Jim bertengkar. Jim merasa kesal pada Tabitha karena seharusnya mereka kompak. Namun Tabitha malah mengizinkan Ethan untuk pergi. Tabitha mengatakan kalau sebelumnya Jim sudah memberi izin pada Ethan untuk bertemu dengan Sarah, orang yang hampir saja akan membunuh Ethan. Dan sekarang Jim melarangnya untuk bertemu dengan Victor. Padahal Victor sudah menolong Julie dari monster itu. Dan juga sudah menolong Tabitha yang terjebak di dalam goa. Tidak lama Jim pun melihat drone yang terbang ke arahnya. Dan ternyata drone itu milik si Dale. Kemudian Jim langsung bertemu dengan Dale. Dan ingin berterima kasih pada saat itu sudah menolongnya. Dan Jim meminta pada Dale untuk ikut dengannya. Karena mungkin saja dengan menggunakan drone itu Jim bisa mendapatkan sebuah petunjuk tentang kota ini. Sementara itu mereka akan membedah monsternya. Kenny mengatakan monster ini mati saat Stephen memasukkan cacing itu pada tubuhnya. Dan mereka pun tidak tahu apakah cacing itu masih hidup atau sudah mati. Namun Mary langsung pergi dan dia pun muntah. Itu karena sekarang ini Mary sedang sakau dan butuh istirahat. Di lain tempat, Ethan bertemu dengan Victor. Namun Victor sedang sibuk dan tidak ingin bertemu dengan Ethan. Sehingga Victor memintanya untuk pergi. Karena Victor takut jika bersamanya akan membuat Ethan dalam bahaya. Ethan yang sedih berniat akan masuk ke rumah koloni. Namun Victor yang tidak tega meminta Ethan untuk membantunya menghitung jarak pohon dari rumah koloni.
Sementara Christy membantu Stephen menggantikan perban pada tangannya. Dan Stephen mengatakan bahwa Mary akan baik-baik saja. Christy pun yang merasa khawatir langsung melihat keadaan Mary. I'll be right back. Di lain tempat, Tabitha bertemu dengan Jed dan bertanya kenapa Jed tidak terkejut saat menemukannya di hutan sambil ketakutan. Jed mengatakan hal itu sudah biasa karena dia sering melihat hal aneh di tempat ini. Dan apa yang Tabitha alami pernah Jed alami. Tabitha juga mengatakan bahwa dia sering melihat anak kecil yang sangat menyeramkan. Namun saat Tabitha akan pulang, dia terkejut melihat simbol di buku tersebut. Tabitha mengatakan bahwa dia pernah melihat simbol itu di goa ketika terjebak bersama dengan Victor. Tentu hal itu pun membuat Jed sangat penasaran dan sepertinya berniat akan melihatnya langsung. I've seen this. This the symbol you were talking about? What tunnels? Sementara itu mereka pergi ke mobil Jim untuk mengambil antena yang akan diikat pada drone-nya agar bisa lebih tinggi. Jim juga mengatakan bahwa tempat ini tempat eksperimen. Jed pun merasa hal itu masuk akal dan mungkin saja salah satu warga di sini adalah petugasnya. Di tempat lain Julie bertemu dengan Elgin dan Elgin mengajak Julie untuk bicara berdua dengannya. Okay. Di sini Elgin mengatakan tentang kejadian semalam yang sangat mengedankan sekali, di mana Stephen berhasil membunuh salah satu monsternya dan mereka membawa mayatnya untuk diteliti oleh Christy. Namun Elgin meminta pada Julie jangan mengatakan hal ini kepada siapapun. Elgin juga mengatakan kalau dia bermimpi aneh, seolah-olah mimpinya adalah nyata. Dan saat melihat monster itu dia merasakan ada yang dekat dengan mimpinya. Namun Elgin pun tidak bisa ingat dengan mimpinya. It's peaceful. Sementara itu mereka pun mulai membedah monsternya untuk melihat ada apa di dalamnya. Dan Kenny pun yang merasa penasaran ikut membantunya. They could just hit a nerve or something. Dan ya, hal itu pun membuat mereka sangat terkejut. Itu karena Christy sudah menyentuh bagian saraf motoriknya. Hal itu pun membuat Kenny semakin kesal dan akan membakar mayatnya. Namun Christy mencoba untuk memujuknya. Kenny pun tidak takut dengan monster itu. Tapi dia takut dengan cacingnya yang mungkin saja masih hidup. Namun Christy pun tidak punya pilihan lain. Meskipun dia sangat takut, namun hanya ini kesempatan bagi mereka untuk bisa mengalahkan monster yang lain. Sementara itu Mary masuk ke dalam ruangan monster itu berada. Namun ternyata mayatnya menghilang. Hal itu membuat Mary sangat takut dan langsung mencari Christy. Mary mengatakan pada Steve kalau mayatnya menghilang. Namun tanpa diduga ternyata monster itu kembali hidup. Steve mencoba untuk menembaknya, namun hal itu tidak ada gunanya hingga akhirnya. Dan ya, ternyata itu semua hanyalah mimpi. Sementara itu, Fatima mengatakan pada Donna bahwa dia sedang hamil. Donna pun yang mendengarnya sangat senang. Namun Fatima pun merasa ada yang aneh. Itu karena ternyata Fatima mandul. Namun sekarang dirinya malah hamil dan hal itu sangatlah aneh. Donna mengatakan tempat ini penuh dengan keanehan dan tidak masuk akal. Namun semuanya adalah nyata. Dan Donna meminta pada Fatima untuk menyambut kehamilannya dengan senyuman. Another sign of a nightmare. If you're wrong, right. Sementara itu mereka sudah merobek monster ini. Tidak lama Kenny datang dan memutuskan untuk membantu mereka. Dan mereka pun langsung mencabut tulang rusuk monsternya. Namun hal itu membuat Christy terkejut. Dikarenakan organ dalamnya sama dengan manusia, bahkan tidak ada yang berbeda. Namun anehnya organ dalamnya sangat kering. Christy pun merasa sangat kecewa dan langsung memukul monsternya. Dan ya, tiba-tiba saja ada cairan kuning yang keluar, yang ternyata bagian empedu dari monster ini. Hal itu pun membuat mereka sangat senang, dan langsung memasukkannya ke dalam sebuah botol. Yo, could you give me one of the droppers that we could... You did great. Stephen sangat yakin bahwa cairan ini bisa mengalahkan monster yang lain dengan cara menyuntikkan pada tubuhnya. Dan Stephen meminta pada Kenny untuk menjadi wakilnya lagi. Namun Kenny pun menolaknya dan langsung pergi. You ever want that badge back? I'll see you around. Sementara itu Julie melihat keadaan Alice yang terbaring di kasurnya. Namun Julie pun tidak akan lama dikarenakan harus menjaga Ethan. Tidak lama Donna pun datang membawakan makanan untuk Alice. Dan meskipun sekarang ini mereka sedang kekurangan makanan, namun Donna memberikan makanan yang banyak agar Alice cepat sembuh. Donna pun sangat bangga pada mereka karena sudah membela penumpang bis, meskipun Alice yang harus menjadi korban. Getting him down to the clinic. You did good.
Sementara itu, Victor mengatakan pada Ethan tentang pohon yang kehilangan banyak daunnya. Ethan pun merasa kalau itu hal yang biasa dan sering terjadi setiap tahun. Namun Victor merasa ada yang aneh, dan mungkin saja sesuatu yang buruk akan terjadi. Every year. Oh, not here. Sementara itu, Fatima ingin mengatakan sesuatu kepada Elise tentang kehamilannya. Namun Fatima ragu untuk mengatakannya. You okay? Sedangkan Mary mengatakan pada Christy bahwa dia sangat ketakutan, dikarenakan bermimpi tentang monster itu yang kembali hidup. Christy pun mengatakan bahwa Mary sedang sakau sehingga banyak pikiran. Dan Christy pun mencoba untuk menenangkan Mary. Sementara itu, Elgin sedang berendam di dalam air. Namun tidak lama Elgin pun melihat kotak musiknya hingga tiba-tiba pagi harinya, Kenny melihat ibunya sedang memasak. Namun tiba-tiba saja telepon rumah berbunyi, dan hal itu membuat mereka sangat terkejut. Dikarenakan hal ini pertama kali terjadi selama mereka ada di sini. Ibunya pun meminta pada Kenny untuk mengangkat teleponnya. Dan entah apa maksudnya, namun orang ini mengatakan, mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tidak ada satupun yang gratis di sini. Saat mereka datang 3. Kecuali jika kamu menghentikan melodinya. Kenny pun sempat bertanya, namun orang ini terus mengatakan hal yang sama. Who is this? Kenny pun yang merasa sangat kesal langsung menutup teleponnya. Namun tidak lama Kenny mendengar suara. Dan sangat terkejut melihat banyak serangga di dalam panci. Tidak hanya itu saja, Kenny pun melihat kotak musik yang sama. Dan salah satu serangga menggigit tangannya. Dan ya, ternyata semua itu hanyalah mimpi. Namun ibunya merasa khawatir. Dan Kenny mengatakan kalau dia hanya bermimpi buruk. Dan anehnya meskipun hanyalah mimpi, namun tangannya kini terdapat luka gigitan dari serangga. Sementara Jim dan Renal sedang membuat antena untuk dipasangkan pada drone-nya. Renal pun merasa heran jika memang ini hanyalah eksperimen, lantas apa tujuannya? Jim mengatakan mungkin saja eksperimen ini hanya untuk mencari tahu apa yang akan terjadi pada kita jika mendapat tekanan. Seperti halnya Sarah yang tega membunuh Nathan, dikarenakan tidak sanggup mendapat tekanan yang sangat hebat. Tidak lama antenanya sudah siap, namun ternyata drone-nya tidak bisa terbang lebih tinggi dikarenakan terlalu berat. Namun ada hal yang membuat Renal merasa sangat penasaran. Di mana Renal tidak yakin kalau monster itu adalah nyata. Dikarenakan ketika melihat monster itu hanyalah manusia. Bahkan Renal pun tidak tahu apakah mayat yang dibunuh oleh monster itu adalah asli atau tidak. Dikarenakan selama ada di sini, Jim tidak pernah melihat monster itu membunuh di depan matanya. Jim mengatakan ketika terjebak di rumahnya, makhluk itu membawa Tom keluar, sehingga tidak mengetahui apakah makhluk itu memakannya atau tidak. Namun kematian yang pasti ketika Sarah tanpa sengaja membunuh saudaranya, yaitu Nathan. Renal pun mengatakan bisa saja semua itu hanyalah akting dan Nathan tidak mati. Di tempat lain, Sarah bertemu dengan Steve di kantornya. Sarah meminta jimat karena dia ingin pergi ke hutan untuk mencari jalan keluar, agar bisa berguna bagi semua orang dan mereka bisa percaya padanya. Namun tentu Stephen melarangnya, dikarenakan mereka pernah pergi ke hutan namun malah kembali lagi ke sini. There's a difference between. Where for me to go? Okay, good. Sementara itu ternyata benar saja. Tabitha bersama Jed pergi ke gua tempat makhluk itu tidur. Tabitha hanya ingin menunjukkan gua ini kepada Jed dan tidak ingin kembali masuk. Jed merasa kalau ada sesuatu yang belum Tabitha lihat di dalam sana. Dan Jed merasa kesal karena Victor tidak mengatakan apapun tentang gua ini. Not gonna go back in there. There's one single point of overlap. Sementara Victor pergi ke rumah Kenny untuk bertemu dengan Ethan dan disambut oleh Julie. Sekarang Julie pun tidak menganggap Victor aneh lagi dan berterima kasih pada saat itu sudah menolongnya. Tidak lama Ethan datang dan menyuruh Victor untuk masuk. Namun Victor menolaknya dan meminta pada Ethan untuk keluar. Di sini Victor memberikan jaket miliknya saat dia masih kecil. Dan sebagai gantinya Ethan memberikan gambar yang dia buat kepada Victor. Namun Victor menolaknya karena baginya gambar adalah untuk sesuatu yang sudah tidak ada. Namun Ethan pun tidak akan menerima jaketnya jika Victor tidak menerima gambarnya. Julie pun datang dan mengajak mereka untuk pergi ke restoran. Nice jacket. Thanks. Di sini Ethan menemukan sebuah mainan di saku jaket miliknya dan memberikannya kepada Victor. Hal itu pun membuat Victor kembali teringat saat ibunya memberikan mainan itu padanya. Tidak lama Jed datang dan dia merasa kesal kepada Victor, dikarenakan tidak mengatakan tentang gua itu padanya. Victor pun yang merasa tidak nyaman langsung pergi. Namun Jed yang marah terus saja mengejarnya.
Di sini Jade hanya ingin agar Victor mengatakan hal sekecil apapun tentang kota ini. Karena mungkin saja hal itu adalah jalan mereka untuk pulang. Namun Victor mengatakan kalau kota ini adalah rumahnya. Victor! Di tempat lain, Stephen bertemu dengan Alice, dan dia terkejut melihat Alice sudah sembuh. Di sini, Alice pun terlihat sangat senang. Namun saat ingin mengatakan tentang Fatima yang hamil, Donna memanggil Stephen. Di sini, Stephen mengatakan bahwa Sarah ingin merasa berguna bagi kita semua, sehingga meminta pada Donna untuk memberikan pekerjaan padanya. Dan Donna pun akan memikirkannya. Donna lalu mengatakan bahwa Elgin hampir saja mati saat dia sedang berenang di dalam bak mandi. Steve langsung bertemu dengan Elgin dan bertanya tentang kabarnya. Elgin pun mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian Stephen menunjukkan cairan itu padanya. Namun ternyata dia tidak tahu cara untuk menggunakannya. Bahkan Steve merasa apakah ini akan berguna atau tidak. Elgin pun menyarankan untuk mengoleskannya pada peluru, lalu ditembakkan pada makhluk itu. Sementara itu, Jim dan Randall bertemu dengan Sarah. Jim bertanya sebelum Sarah dan Nathan terjebak di kota ini, kemana tujuan mereka akan pergi. Sarah pun mengatakan kalau dia akan pergi ke Boston. Randall pun lalu bertanya apakah Nathan masih hidup. Tentu hal itu membuat Sarah sangat terkejut. Tidak lama Donna datang dan bertanya pada mereka sedang apa di sini. Hal itu pun membuat Randall merasa curiga. Dikarenakan saat mereka bertanya pada Sarah, Donna malah datang. Dan hal itu bukanlah kebetulan. Donna sengaja datang ke sini supaya mereka tidak bertanya lagi kepada Sarah. Donna mengatakan kalau dia hanya ingin memberikan pakaian ini untuk Sarah jahit agar bisa berguna. Hal itu pun membuat Randall semakin curiga pada Donna. Namun Jim pun langsung membawa Randall untuk pergi. You're a fucking toll booth operator. Di sini Jim meminta padanya agar jangan menuduh setiap orang yang dianggapnya mencurigakan. Dan ternyata Jim berniat akan memantau ataupun mengikuti makhluk itu malam ini di hutan, hanya untuk melihat apa yang makhluk itu lakukan. Kemudian Jim pergi ke restoran dan bertemu dengan anaknya. Jim bertanya pada Julie di mana Tabitha. Julie pun menjawab ibunya pergi ke rumah koloni. Jim lalu mengatakan pada Julie tentang rencananya malam ini dan meminta pada Julie untuk jangan khawatir karena akan membawa jimatnya agar lebih aman. Meskipun merasa takut, namun Julie tidak bisa melarang ayahnya untuk pergi. Mungkin saja ayahnya bisa menemukan jalan untuk pulang. Kemudian Jim bertemu dengan Donna, dan Donna sangat marah karena Jim bertanya apakah Nathan masih hidup. Donna pun mengetahui kalau Jim mengatakan pada Randall tentang teorinya, di mana kota ini adalah tempat eksperimen. Dan hal itu bisa saja akan membuat Randall melakukan apapun untuk mengetahuinya. Bahkan bisa saja melakukan hal yang sangat mengedankan sekali. Jim mengatakan kalau dia hanya ingin mencari jalan untuk pulang dari kota ini. Sementara itu, Victor kembali teringat tentang ibunya, yang meminta padanya agar tetap di sini sampai pagi. Dikarenakan sekarang di luar sana tidaklah aman. Dan di tempat ini pertama kali Jade menemukan simbolnya. Kemudian Tabitha datang untuk bertemu dengan Victor. Tujuan Tabitha datang ke sini untuk bertanya kenapa Victor tidak mengatakan tentang goa itu kepada Jade. Victor menjawab kalau kita tidak boleh banyak bertanya, sebab hal itu tidaklah baik. Dikarenakan setiap orang yang mencari jalan untuk pulang tidak pernah kembali lagi. Victor lalu mengatakan saat semua orang sudah meninggal, ibunya sempat mengatakan sesuatu, namun Victor pun tidak bisa mengingatnya. Namun Victor pun suka menggambar karena dia sering lupa banyak hal, dan apa yang dilihatnya selalu diingat di dalam gambarnya. Namun dia pun tidak pernah menyimpan gambarnya di sini, tapi di tempat lain. Dikarenakan setiap melihat gambarnya, hal itu membuatnya merasa tersiksa, dan agar tidak ada lagi yang meninggal. Do you know where you put them? Sementara itu, Stephen bertemu dengan Kenny di rumahnya dan melihat luka di tangan Kenny. Kenny mengatakan bahwa dia mendapat luka ini saat sedang tidur. Namun Kenny pun tidak mengatakan tentang mimpinya. Steve mengatakan kalau mereka harus mencoba ide dari Elgin, di mana mereka diminta untuk mengoleskan cairan itu pada pelurunya. Mungkin saja dengan cara ini mereka pun bisa mengalahkan makhluk itu. Sementara Victor membawa Tabitha ke tempat kuburan mobil. Victor mengatakan kalau Tabitha orang yang baik dan Ethan adalah temannya. Oleh karena itu, Victor pun ingin membantu, namun merasa sangat takut setiap kali mengingat yang sudah dia lupakan. Sementara itu, kondisi Mary semakin parah dikarenakan sedang sakau. Tidak lama, Steve dan Kenny pun datang. Christy mengatakan bahwa dia mendengar suara di tempat mayat itu disimpan. Dan benar saja mereka mendengar suara di dalam ruangan ini. Dan meskipun merasa takut, namun Steve tetap membukanya. Di sini mereka pun melihat ada sesuatu yang bergerak di balik kainnya. Mungkin saja makhluk ini kembali hidup dan ingin balas dendam kepada mereka. Stephen yang penasaran langsung membuka kainnya dan ternyata
Dan ya, mereka pun sangat terkejut melihat banyak serangga yang Kenny lihat dalam mimpinya. Kenny pun lalu mengatakan bahwa dia pernah melihat serangga itu dalam mimpinya. Bahkan Kenny mendapat telepon dari seorang pria. Artinya sekarang ini Elgin, Mary, dan juga Kenny bisa melihat apa yang Stephen lihat, di mana mereka bisa melihat kotak musiknya. Dan mereka juga bermimpi aneh sama seperti Stephen. Namun mereka pun belum mengetahui apa maksudnya. Tidak lama Donna datang dan bertanya apa yang terjadi. Dengan terpaksa Stephen pun mengatakan semuanya. Tentu hal itu membuat Donna sangat marah. Steve mengatakan bahwa dia hanya butuh waktu untuk mengatakannya kepada Donna. Dan Donna yang melihat mayatnya tentu sangat terkejut, dikarenakan baru kali ini melihatnya langsung. Namun Steve merasa heran, dikarenakan tidak ada satupun serangga yang menempel pada mayatnya. Dan Donna menyuruh Steve untuk membakarnya sekarang juga. Kemudian mereka pun langsung membawa mayatnya dan akan membakar mayatnya di tempat yang jauh dari kota. Steve lalu mengajak Mary dan Christy untuk tinggal dengannya malam ini, dikarenakan sekarang ini Mary sedang sakau, dan hal itu pun akan semakin memburuk. Namun Christy pun tidak ingin tinggal bersama dengan Sarah, sehingga dia pun akan tetap di sini. Dan ternyata dari kejauhan Randall melihat mereka. Ternyata Victor menyimpan gambarnya di dalam bagasi mobil ibunya. Dan Victor pun menemukan gambar dirinya bersama seorang anak perempuan bernama Eloise. Dan ternyata Victor baru ingat bahwa dia punya adik, dan mainan itu milik adiknya. Di mana sebelum ibunya akan pergi, ibunya meminta pada mereka untuk tetap di sini dan harus saling menjaga satu sama lain. Namun Eloise yang takut malah mengejar ibunya dan tentu tidak pernah kembali lagi. It's okay. Sementara Stephen menyiramkan bensin pada mayatnya dan Kenny pun langsung membakarnya. Namun Kenny merasa aneh kenapa baru sekarang makhluk ini mulai datang pada mimpi mereka. Sementara itu Randall bertemu dengan Donna dan ingin meminta maaf. Randall berharap mereka bisa bicara namun tidak di sini. Di tempat lain Victor merasa sangat takut dan juga merasa bersalah pada ibunya, dikarenakan tidak bisa menjaga adiknya. Namun ada satu gambar yang membuat Tabitha merasa penasaran. Victor mengatakan ibunya pernah datang ke tempat itu untuk menolong seorang anak yang terkurung dalam mercusuar. Mungkin saja mercusuar ini yang pernah dilihat oleh Sarah dan juga Stephen. Sementara itu ketika akan pulang, mereka bertemu dengan Stephen dan juga Kenny. Namun tiba-tiba mereka pun mendengar suara serangga. Dan tidak lama mereka pun mendengar suara teriakan dari seorang pria yang sedang ketakutan. Help me! I need help! Oh, God! Sementara itu Jim datang ke mobilnya untuk bermalam dengan Randall. Namun Jim merasa heran melihat mobil Donna ada di sini. Jim? Randall, what the fuck? Dan ya, tanpa diduga ternyata si kampret Randall malah menculik Donna dan mengikatnya di pohon. Tentu hal itu membuat Jim merasa bingung. Randall mengatakan kalau ini rencana barunya. Dan film pun bersambung cuy. Ending yang sangat membotakan. Randall, what the fuck? New plan. Kemudian Steve dan Kenny langsung pergi ke rumah pria yang meminta pertolongan kepada mereka. Mereka berdua pun sangat terkejut melihat mayat dari seorang wanita yang sangat mengenaskan. Kemungkinan besar dia pun dibunuh oleh makhluk yang sangat mengedankan tersebut. Namun anehnya kejadian ini terjadi pada siang hari, yang dimana makhluk itu sangat takut dengan sinar matahari. Dan hal ini pun baru pertama kali terjadi. Reggie pun mengatakan kalau ada sesuatu yang keluar dari tubuh pacarnya. Dan sebelum mati pacarnya sempat mengatakan, mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tidak ada satupun yang gratis di sini. Saat mereka datang untuk 3, kecuali jika kamu menghentikan melodinya. Artinya mungkin saja jika mereka berhasil menghentikan suara dari kotak musiknya, maka hal ini pun tidak akan pernah terjadi. Is everything alright? Steve lalu meminta bantuan kepada Julie dan menyuruh kepada Ethan serta ibu Kenny untuk pulang. Di sini Stephen menyuruh pada Kenny dan juga Julie untuk memberitahu pada semua warga agar jangan tidur malam ini. Sementara Stephen bersama Reggie akan pergi ke rumah koloni. Namun mereka hanya memiliki waktu 30 menit sebelum malam datang. Julie pun lalu bertanya apa yang sudah terjadi. Steve mengatakan bahwa ada sesuatu yang baru di tempat ini yang sangat mengedankan sekali. Di mana setiap mereka tidur maka mereka akan mati dengan sangat mengenaskan.
Tentu hal itu membuat Julie merasa khawatir pada ayahnya dan meminta pada Steve untuk melihatnya. Sementara itu, Jim merasa bingung dengan apa yang Randall lakukan, dikarenakan hal ini pun tidak ada dalam rencana mereka. Randall mengatakan dia sangat yakin bahwa Donna adalah petugas dari eksperimen yang sedang mengawasi mereka, dikarenakan dia melihat kalau Donna membawa mayat makhluk itu yang dibunuh oleh Stephen. Tentu hal itu sangat aneh karena makhluk itu tidak bisa dibunuh dengan mudah. Namun Jim membela Donna karena hal ini bukanlah rencana mereka dan berniat untuk melepaskan Donna. Namun Randall pun langsung mencegahnya dan beranggapan kalau Jim adalah petugas yang sebenarnya. Tentu hal itu pun membuat Jim sangat marah dikarenakan dia juga terjebak di kota ini. Apalagi dia pun hampir saja mati akibat rumahnya roboh. Dan saat Jim akan melepaskan Donna, Randall langsung mendorongnya dan mengancam akan membunuh Jim. You wanna dance, Jim? Dan ya, untung saja Stephen datang tepat waktu, sehingga Randall pun langsung menjatuhkan pisaunya. Kemudian Stephen meminta pada Jim untuk melepaskan Donna. Namun kampretnya Randall pun malah melemparkan kunci mobilnya, sehingga mereka tidak bisa pergi dari sini, dan terpaksa bermalam di mobil milik Jim. Hey, don't... Your goddamn mind! See what happens, huh? Di lain tempat, Julie pun merasa khawatir pada ayahnya karena akan bermalam di dalam mobil. Kemudian Victor dan Jed datang untuk bermalam di rumah Kenny, dikarenakan sekarang ini lebih baik tinggal berkelompok, agar mereka bisa saling menjaga supaya tidak tidur. Sementara itu, Kenny sedang bersama dengan Sarah di kantor Stephen. Namun Kenny pun tidak ingin bicara dengan Sarah. Sarah mengatakan mungkin saja tempat ini terasa hidup karena mereka sedang ketakutan. Dan anehnya semenjak Nathan mati banyak serangga yang datang. Padahal Nathan sangat takut dengan serangga. Mendengar hal itu, Kenny pun hanya terdiam. Dan ternyata benar saja banyak serangga yang terbang menuju rumah koloni. Di sini Reggie pun mengatakan pada mereka malam ini jangan ada yang tidur, dikarenakan pacarnya mati akibat dia tertidur. Tentu hal itu pun membuat mereka sangat takut, namun Fatima berhasil menenangkan mereka. Dan sekarang kondisi Mary semakin memburuk, sehingga Alice pun membawanya ke kamar untuk istirahat. Namun Mary merasa takut di kasurnya terdapat tali. Alice mengatakan tali ini mereka gunakan untuk orang yang baru datang ke kota ini, dikarenakan mereka pun akan sangat ketakutan dan akan melakukan hal yang sangat berbahaya bagi semua orang. Namun tenang saja, mereka tidak akan menggunakan tali ini kepada Mary. Kemudian mereka pun meninggalkan Mary sendirian. Di sini Alice pun bertanya jika Fatima tidak tidur, apakah akan bahaya pada bayinya atau tidak. Christy menjelaskan sekarang ini usia kandungan dari Fatima masih muda sehingga akan aman baginya. Namun bukan hanya itu saja yang membuat Alice merasa takut, dikarenakan Fatima adalah orang pertama yang hamil di kota ini. Dan Alice takut jika bayinya bukanlah manusia, tetapi sesuatu yang sangat menakutkan. Christy pun mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Warm from a million miles away. I mean, pregnancy's weird. Sementara itu, mereka terpaksa bermalam di mobil milik Jim. Dan Stephen mengatakan malam ini jangan ada yang tidur. Namun Randall pun malah mengejek keluarga dari Jim. Tentu hal itu membuat Jim sangat marah, dan Stephen langsung mengikat Randall dengan borgol. Jim mengatakan bahwa dia bisa menghidupkan mobil Donna walaupun tanpa kunci. Dan Randall masih berpikir kalau semua ini hanyalah eksperimen. Steve mengatakan jika Randall ingin pergi, maka silakan pergi sendiri. Jangan mengajak orang lain untuk mati. Namun karena takut, dia pun memilih untuk tetap di sini. Did you find out for yourself? Sementara Tabitha menunjukkan semua gambar itu kepada Jed. Dan Jed mengatakan bahwa dia pernah melihat dua tentara, sama seperti yang ada pada gambar ini. Tabitha mengatakan gambar ini dibuat dari cerita ibunya Victor. Namun yang membuat Tabitha merasa penasaran dengan gambar menaranya, di mana Victor mengatakan kalau ibunya pernah menyelamatkan anak kecil. Dan mungkin saja dengan menyelamatkannya mereka bisa pergi dari tempat ini. Apalagi Tabitha sering bermimpi menaiki sebuah tangga yang sangat tinggi. Dan mungkin saja anak kecil yang sering Tabitha lihat sedang meminta bantuan padanya. Sementara untuk menghilangkan rasa ngantuk, ibu Kenny membawakan permainan. Namun Ethan pun tidak bersemangat, dan dia merasa takut kalau semua orang akan mati. Sama seperti saat Victor masih kecil melihat semua orang mati di tempat ini. Victor pun mengatakan kalau hal itu tidak akan terjadi lagi. Ibunya pernah mengatakan ini semua hanyalah cerita, dan merekalah yang akan menentukan akhir ceritanya. I'm so sorry. Sementara Stephen meneteskan cairan itu pada pelurunya, dan malam ini akan mencobanya pada makhluk itu. Sedangkan Donna melihat satu monster yang sedang mengawasi mereka. Namun anehnya monster ini memakai jubah hitam dan tidak mendekati mereka. Donna pun menyuruh kepada Randall untuk menembak makhluk itu.
agar dia percaya ini semua bukanlah eksperimen. Dikarenakan sekarang makhluk itu sudah datang semakin banyak. The fuck? Stopped here too. Namun mereka pun sangat terkejut karena makhluk ini malah berhenti dan tidak berani mendekati mereka. Dan hal ini pun baru pertama kali terjadi. Dikarenakan biasanya makhluk ini akan terus mendekat dan akan menggoda mereka untuk keluar. Namun tidak lama Stephen mendengar suara kotak musiknya. Dan anehnya mereka juga bisa mendengarnya. Di sini Mary pun semakin tidak terkendali dan berniat akan pergi. Namun untung saja Christy pun datang dan mencoba untuk menenangkannya. Mary pun mengatakan bahwa dia sangat ketakutan dikarenakan melihat sesuatu di kamarnya. Bahkan Mary menyalahkan Christy atas kondisinya sekarang ini. Namun pada akhirnya Mary pun mulai tenang dan meminta maaf kepada Christy. Sekarang ini Mary pun merasa gelisah, galau, merana dan tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga Mary pun meminta pada Christy untuk mengikatnya. Sementara itu Sarah meminta maaf kepada Kenny. Namun Kenny pun tidak akan memaafkannya. Hal itu pun membuat Sarah menjadi serba salah. Dikarenakan Sarah ingin pergi ke hutan untuk membantu, namun Steve melarangnya. Dan Sarah juga ingin dihukum, namun Steve melarangnya. Kenny mengatakan di dalam lemari Stephen ada pistol cadangan. Dan jika Sarah ingin pergi, silakan pergi dari sini. Sementara itu Stephen baru sadar kalau suara musik ini berasal dari radio mobil yang seharusnya tidak berfungsi. Sehingga Stephen akan pergi keluar untuk mencari radionya. Namun Donna pun langsung mencegahnya. Stephen lalu mengatakan bahwa dia pernah mendengar suara musik ini. Dan jika musiknya berhenti maka sesuatu akan terjadi. Dan benar saja tidak lama musiknya pun berhenti. Hey, come here. Dan ya, tentu mereka pun sangat terkejut mendengar suara dari bawah. Dikarenakan di bawah hanyalah ada tanah. Dan kampretnya Randall malah memecahkan kacanya. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik dan langsung pergi dari sini. Go! Go! Donna bersama Jim pergi ke mobil mereka. Sedangkan Stephen mencoba untuk membunuh makhluk ini. Namun ternyata hal itu pun tidak ada gunanya. Dan si Randall malah pergi ke dalam hutan. Namun tidak lama Stephen melihat istrinya yang sudah meninggal dan meminta kepada Stephen untuk kembali padanya. Namun Stephen sadar kalau ini tidaklah nyata, sehingga dia pun langsung pergi menuju mobil. Sedangkan Randall terus masuk ke dalam hutan. Namun tidak lama dia pun melihat serangga yang terbang ke arahnya. Sementara itu di rumah koloni Reggie ketakutan dan dia mengatakan bahwa kita semua akan mati. Tentu hal itu membuat semua orang kembali panik sehingga Elgin pun langsung mengamankannya. Dan ternyata Sarah pun berniat akan bunuh diri menggunakan pistol. Kenny mengatakan meskipun sangat benci pada Sarah, namun dia pun tidak akan membunuh Sarah. Sarah pun memasukkan 2 peluru ke dalam pistolnya dan langsung menembakkan pada kepalanya. Sementara itu ternyata Tilly mengetahui kalau Fatima sedang hamil. Dikarenakan dia punya 4 anak dan juga 7 cucu. Sehingga dia pun tahu ibu hamil hanya dengan melihatnya saja. Namun ternyata hal itu membuat Elgin bisa ingat dengan mimpinya. Dan tidak lama Donna pun sudah kembali. Donna's back. Namun di sini pun Mary melihat banyak serangga yang masuk lewat jendela. Dan tentu hal itu membuat Mary sangat ketakutan. Hingga akhirnya serangga itu pun langsung menyerangnya. Untung saja Christy pun datang dan mencoba untuk menenangkan Mary. Sementara itu Donna menjelaskan semuanya pada mereka. Namun Jim yang khawatir pada keluarganya berniat akan pergi. Namun Stephen langsung mencegahnya. Dan tidak lama mereka pun mendengar suara Mary sehingga Stephen langsung melihatnya. Fuck that fucking door, Stacey! Stop for a second. What the fuck is wrong with her eyeballs? Mereka sangat panik melihat mata Mary yang sangat aneh dan juga tidak sadarkan diri. Dan meskipun Christy seorang dokter, namun sekarang dia tidak bisa melakukan apapun untuk menolong Mary. Tidak lama Alice datang dan mengatakan kalau Elgin ingat dengan mimpinya. Go.
Di sini Elgin mengatakan setelah mendengar Fatimah hamil, dia pun langsung ingat dengan mimpinya. Di mana dalam mimpinya Elgin melihat seorang anak kecil yang mengatakan, mereka menyentuh, mereka merusak, mereka mencuri. Tidak ada satupun yang gratis di sini. Saat mereka datang 3. Kecuali jika kamu menghentikan melodinya. Becky pun menyadari kalau itu adalah sebuah lagu dan langsung menyanyikannya. Stephen pun yang mendengarnya menyadari akan sesuatu. Touch, they break, they steal, they come for 3. Di sini Tabitha mengatakan kepada Jed, mungkin saja dengan menolong anak kecil yang ada di menara adalah jalan mereka untuk pulang dari sini. Namun tiba-tiba Julie pun berteriak dan sangat ketakutan. Itu artinya mungkin saja Julie tertidur dan melihat banyak serangga menyerang tubuhnya. Pagi harinya Jed pun sedang gelisah galau merana memikirkan kejadian tadi malam. Tidak lama Kenny dan Christy pun datang. Di sini mereka melihat Stephen yang sedang memikirkan sesuatu. Christy pun langsung pergi ke atas untuk melihat keadaan Julie. Dan Stephen menyuruh Kenny untuk ikut dengan Christy ke atas. Steve merasa sangat kesal dikarenakan selama ini masalah yang mereka hadapi tidak ada solusinya. Bahkan masalah itu semakin memburuk. Itu karena selama ini mereka tidak pernah saling bercerita apa yang mereka alami. Tidak lama Kenny datang namun Steve malah pergi untuk bertemu dengan Sarah. Dan Kenny ingin ikut dengannya. Sementara itu Donna, Elgin, dan Sydel pergi ke hutan untuk mencari Randall. Donna beranggapan mungkin saja kalau Randall sudah tewas dimakan oleh makhluk itu. Dikarenakan sampai sekarang belum ada yang selamat jika mereka pergi malam hari, apalagi pergi ke dalam hutan. I don't think this guy's dead. Dan ya, mereka pun berhasil menemukan Randall. Namun anehnya tubuhnya masih utuh, tidak ada satupun luka. Yang lebih anehnya lagi ternyata Randall masih hidup, namun matanya menjadi putih. Donna pun menyuruh untuk membawanya, namun tiba-tiba tentu hal itu membuat mereka sangat terkejut. Sementara itu Christy pun sedang memeriksa Julia. Sama seperti dengan Randall, Julie juga masih hidup dan tiba-tiba dan ternyata bukan hanya mereka saja, Mary juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Itu karena mereka bertiga bermimpi melihat serangga yang menyerangnya. Sementara itu mereka sedang ada di hutan untuk pergi ke suatu tempat. Steve mengatakan bahwa lagu yang dibilang oleh Becky pernah dikatakan oleh Paula yaitu pacarnya dari Reggie. Dan anak kecil yang dibilang oleh Elgin pernah dilihat oleh Sarah dan juga Stephen ketika mereka terjebak di hutan. Sarah mengatakan mungkin saja anak itu mencoba untuk membantu mereka agar bisa keluar dari tempat ini. Steve mengatakan jika Sarah ingin melakukan kebaikan pada semua orang, maka sekaranglah saatnya. Tunjukkanlah pada mereka bahwa Sarah bisa melakukannya. Dan ternyata Stephen membawa mereka ke tempat dia bertemu dengan Martin. Dan meskipun tempat ini sudah hancur, namun Sarah dapat mendengar suara kotak musiknya. Namun Sarah tidak bisa melihatnya. I can... What's wrong? Dan ya, tiba-tiba Sarah mendengar suara teriakan. Dan hal itu pun membuat hidungnya berdarah. Bahkan merasakan sakit pada kepalanya. They come for 3. It needs to just... Okay, we gotta get her out of here. Mereka yang khawatir berniat akan membawa Sarah pergi. Namun Sarah menolaknya karena dia ingin merasa berguna bagi semua orang. Sarah mengatakan ada yang tertawa pada Stephen karena sudah melepaskannya dan membawanya ke kota. Dan hal itu ingin membuat mereka menderita. Dan hal itu pun membuatnya sangat senang saat menyentuh tangan Stephen. Mungkin saja yang dimaksud oleh Sarah adalah cacing yang sudah membunuh makhluk itu. Sarah pun mengatakan kalau sekarang Julie, Randall, dan juga Mary dalam keadaan sekarat dan harus segera menolongnya. Karena jika mereka mati maka semuanya akan terlambat. Dan cara menolongnya dengan menghancurkan kotak musiknya. Namun mereka pun tidak tahu caranya karena tidak bisa melihat kotak musiknya. I can't see. I don't know! Okay. Oh, all right. Sementara itu, Tabitha merasa khawatir dengan kondisi Julie sekarang ini. Namun Tabitha juga tidak bisa melakukan apapun. Tabitha lalu mengatakan kepada Jim bahwa ibunya Victor mencoba untuk menolong anak kecil yang terjebak dalam menara. Dan mungkin saja dengan menolong anak itu, maka mereka bisa keluar dari tempat ini. Namun Jim tidak ingin Tabitha pergi, karena ibunya Victor malah tewas saat ingin menolong anak itu. Dan Jim tidak ingin hal itu terjadi pada Tabitha. Tabitha mengatakan mungkin saja dengan cara ini dapat menolong Julie. Dan memohon pada Jim untuk mengizinkannya pergi. I know. She never came back. Try this, Jim.
Kemudian Tabitha bertanya pada Victor tentang jalan menuju menaranya. Victor pun tidak tahu menara itu ada di mana. Namun dia akan mengantarkan Tabitha menuju pohon botol yang ada di hutan. Victor sangat yakin bahwa pohon ini bisa mengantarkan Tabitha menuju menara itu. Dan Jim merasa khawatir pada Tabitha, takutnya tidak kembali lagi. Namun Tabitha tidak punya pilihan lain dan harus mencobanya. Sementara itu, Donna menyuruh Matthias untuk menyimpan semua senjata di gudang. Di lain tempat, Stephen memutuskan untuk kembali. Namun Kenny sempat tidak setuju karena kotak musiknya ada di sini dan mereka harus menemukannya. Karena sekarang nyawa semua orang dalam bahaya. Stephen mengatakan untuk sekarang tidak ada gunanya tetap di sini. Namun sekarang yang paling penting, mereka pun harus membuat semua orang merasa lebih tenang. Help them feel less afraid. Sementara itu, Alice meminta maaf kepada Reggie karena sebelumnya terpaksa harus mengurungnya di kamar. Reggie pun mengatakan kalau itu adalah salahnya, yang sudah membuat semua orang merasa panik. Itu karena Reggie merasa sangat sedih atas kematian kekasihnya. Tidak lama Fatima pun datang dan mengajak Alice untuk menikah hari ini. Itu karena mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan Fatima hanya ingin selalu bersama dengan Alice. Di sini Jade pun memecahkan botol untuk mencari sebuah petunjuk. Namun dia tidak bisa menemukan apapun. Dan hal itu malah membuatnya semakin frustasi. Bahkan dia bertemu dengan Tom yang sudah mati. Namun Jade pun tidak terkejut sama sekali. Tom mengatakan kalau Jade terlalu memaksakannya. Padahal Tabitha pernah membawanya menuju goa itu. Namun Jade merasa takut untuk masuk ke dalam sana. Jade mengatakan belum tentu dengan masuk ke sana bisa mendapatkan jawabannya. Apalagi untuk menolong Julie. Natural. Wrong. Girl over there who needs your help. Sementara itu, Sarah bertanya pada Stephen, apakah sudah mengubur kekasihnya Reggie. Namun ternyata Stephen lupa untuk menguburnya. Sehingga Sarah pun langsung pergi untuk menguburnya dan akan meminta bantuan pada yang lain. Namun sebelum pergi, Sarah pun mengatakan kalau Stephen sudah melakukan yang terbaik untuk semua orang. You're doing the best you can. Di lain tempat, Reggie bertemu dengan Matthias yang sedang memasukkan semua senjatanya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja. Dan ya, dengan sadisnya Reggie pun langsung membunuh Matthias dan membawa satu senjatanya. Sementara itu, ternyata Jade memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Namun tidak lupa dia pun menggunakan tali agar nantinya tidak tersesat dan bisa masuk lebih dalam. Namun ketika di dalam, tiba-tiba saja tentu Jade pun sangat terkejut melihat boneka yang sama. Namun kali ini bonekanya pun tidak menghilang. Di tempat lain, Kenny bertanya tentang keadaan Mary. Christy mengatakan kalau keadaannya semakin memburuk. Dan tentu hal itu membuat Christy sangat sedih. Dikarenakan sebelum adanya Mary, Christy pun sudah menyerah untuk keluar dari tempat ini. Namun saat Mary ada di sini, Christy pun kembali bersemangat agar bisa pergi bersama dengannya. Sementara Stephen pergi ke gereja bukan untuk berdoa, namun untuk mengeluh. Dimana jika Tuhan itu ada, kenapa tidak menolongnya? Padahal sekarang ini dia sedang butuh bantuan untuk menolong semua orang. Tidak lama Donna pun datang. Steve menjelaskan bahwa dia harus mencari cara untuk menolong Julie, Randall, dan juga Mary. Namun sampai sekarang dia pun belum mampu untuk melakukannya. Dan Stephen merasa sangat bersalah karena sudah membawa cacing itu ke kota. Dan ternyata hal itu malah membawa musibah bagi semua orang. Donna mengatakan kalau selama ini Stephen sudah menyelamatkan banyak orang. Itu karena sudah menemukan sebuah jimat. Andaikan saja Stephen tidak menemukannya, maka semua orang akan mati. Donna juga mengatakan hari ini Fatima dan Alice akan menikah. Namun Donna pun tidak memaksa Stephen untuk datang. Sementara itu Jade pun sangat terkejut melihat anak kecil yang sedang tidur di atas batu sambil mengatakan, Jade pun semakin terkejut saat melihat simbolnya yang terbuat dari akar pohon. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasi. Di tempat lain, mereka sudah sampai di pohon botolnya. Victor mengatakan di tempat inilah dia menemukan mayat ibunya. Victor juga menunjukkan sebuah lubang pada pohonnya. Tabitha pun merasa ragu karena banyak lubang pohon di hutan ini. Salah satunya lubang pohon yang Sarah temukan. Victor mengatakan lubang pohon ini sangatlah istimewa, dikarenakan bisa membuat Tabitha menuju menara tersebut. Dan sebelum pergi, Victor memberikan bekal makanan miliknya pada Tabitha.
Kemudian Tabitha pun langsung masuk ke dalam lubang pohonnya. Dan Tabitha pun sangat terkejut karena ternyata benar saja. Tabitha berhasil menemukan menaranya. Dan Tabitha memiliki harapan yang sangat besar pada menaranya. Sementara itu, mereka pun sudah siap untuk melakukan ijab kabul dan Donna akan menjadi saksinya. Namun ternyata Steve datang untuk melihat anaknya menikah. Donna dan Stephen pun akan menjadi saksi bagi mereka, agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Di lain tempat, Ethan merasa cemas kepada Julie dan bertanya pada ayahnya jika mereka mati, apakah akan bertemu dengan kakeknya lagi. Dan jika iya, maka kematian tidak terlalu buruk. Sementara itu, Stephen membawa sebuah obor. Namun tidak lama Reggie pun datang dan berniat akan membunuh Stephen. Itu karena Reggie menyalahkan Stephen atas kematian pacarnya. Stephen mencoba untuk menenangkannya. Namun Reggie pun yang sangat marah langsung saja. Dan ya, untung saja Steve berhasil melumpuhkannya, meskipun dia juga tertembak oleh Reggie. Kemudian dia pun langsung pergi ke tempat Martin lalu menyalakan obornya. Dan ya, tiba-tiba saja Stephen sudah ada di tempat Martin. Dan di sini dia pun melihat kotak musiknya. Namun yang membuatnya sangat terkejut, ternyata di sini ada Randall, Julie dan juga Mary. Steve mencoba untuk bicara pada Julie, namun hal itu percuma saja. Stephen sadar bahwa dia harus menghancurkan kotak musiknya untuk menolong mereka. Namun ketika akan melakukannya, tiba-tiba saja istrinya kembali datang. Dia mengatakan jika Stephen menghancurkan kotak musiknya tidak akan merubah apapun, dan malah akan membuat mereka semakin menderita hingga tiba-tiba. Dia mengatakan pada Stephen jangan menghancurkan kotak musiknya dan ikut dengannya. Namun Stephen yang tidak tega melihat mereka kesakitan, langsung saja menghancurkan kotak musiknya. Dan ya, ternyata benar saja cara itu pun berhasil untuk menyadarkan mereka. Dan Stephen sudah kembali ke tempat asalnya. Namun tidak lama dia pun melihat seekor anjing yang meminta pada Stephen untuk mengikutinya. Dan ternyata sekarang ini semua serangannya sudah menghilang. Julie pun bertanya di mana ibunya, namun Jim hanya diam saja. Sementara itu dengan perasaan yang takut, Tabitha mulai menaiki tangga menaranya. Ketika sampai di atas, Tabitha pun melihat api, yang merupakan sumber cahaya dari menara ini. Tidak lama Tabitha bertemu dengan seorang anak memakai baju putih. Anak ini pun meminta maaf pada Tabitha, karena hanya dengan cara ini Tabitha pun bisa terbebas. Dan ya, entah apa yang terjadi. Namun Tabitha pun sedang dirawat di rumah sakit. Dan tentu hal itu membuatnya sangat bingung kenapa bisa ada di sini. Tidak lama dokter pun datang dan mengatakan 3 hari yang lalu ada pendaki menemukan Tabitha dalam keadaan pingsan. Tentu saja mendengar hal itu membuat Tabitha semakin bingung. Dan itu artinya season 2 pun tamat cuy. Ending yang sangat membagongkan. Oke, jadi gini cuy. Mungkin saja selama ini mereka dalam keadaan koma dan bermimpi sedang ada di kota terkutuk. Atau mungkin juga mereka benar-benar ada di sana. Dan cara untuk kembali hanya dengan mereka mati. Ataupun dengan mereka melompat dari atas menara. Atau yang tahu jawabannya silahkan komen di bawah cuy. Ya udahlah, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share log. Sampai jumpa lagi. Arigatou go. Jaimasu. Gambate.